sifatnya itu dia di pikirannya ke sana, tapi hatinya ini nggak selaras nih. Nah banyak orang mau bersyukur ngeliatnya ke atas, mau terinspirasi malah melihatnya ke bawah. Ini lu tau nggak di Surabaya beritanya masih begitu? Iya. Jadi kayak algoritmanya gila banget. Kadang healing itu malah bikin lemah, bukan sembuh. Kenapa, bro? Banyak orang tuh nggak ngerti, jadi langsung mereka masuknya ke mau solve the problem, But not heal. tapi belum heal. Nurture itu lebih mempengaruhi daripada nature. Physiological. Karena belum tahu itu jadi pergi ke rukiah gitu ya. Begitu diperbaiki, hutangnya jadi lunas. Jadi bahasanya dia berhenti doa cara itu, bro. Ngapain lu ikut training sana, bayar sana sini gitu, percuma. Itu benar-benar paling sakit loh digituin loh. Ya, welcome back to Big Thinkers, guys. Hari ini gue kedatangan bukan tamu yang baru, tamu yang sudah pernah hadir. Cuman kali ini versinya beda. Hari ini gue membuka tema podcast ini adalah Kembali Bahagia. Yaitu judul dari buku barunya Coach Reo. Dan gue pengen ngulik. Kenapa orang kudu kembali bahagia? Emang selama ini gak bahagia gitu kan? Mantap. Jadi itu pertanyaan atau gimana, bro? Itu pertanyaan. Iya. Actually ya banyak banget kan orang yang selalu mencari kebahagiaan kalau ditanya kayak apa sih yang kamu inginkan dalam hidup. Mereka selalu bilang kayak gue pengen punya rumah bagus, gue pengen punya mobil yang keren, gue pengen segala macam gitu. Tapi dibalik sebelumnya itu selalu bermuara sebenarnya kepada satu hal gitu. Kenapa emang lu punya itu semua? Karena kalau gue punya itu gue bisa bahagia. Kayak misalnya kayak gue pengen punya rumah gede supaya anak-anak gue bisa kumpul bareng semuanya sama istri gue segala macam. Kenapa? Ya supaya mereka bisa bahagia gitu. Jadi selalu ujungnya tuh mereka kan selalu pengen cari kebahagiaannya. Jadi kayak kebahagiaan kita yang hilang gitu. Padahal kalau waktu dulu kita ingat waktu kita kecil mungkin pas lagi kita lari-larian segala macam tuh kayaknya kita happy banget. Tapi lupa banget kita kayak kalau sekarang mau bahagia tuh kayaknya susah gitu. Kayak pergi segala macam jalan apa segala. Terus main nongkrong sama temen mungkin seneng sesaat ya. Kayak rasanya happy deh. Atau misalkan kita punya sesuatu kita baru beli, oh nih muncul handphone baru beli, habis itu nggak lama rasa senangnya tuh hilang gitu. Karena kita cuman berpacu di rasa senang aja. Yang temporer. Tapi nggak bisa ngerasain kayak benar-benar happy dari dalam hati. Nah itu yang dulu sih jadi missing linknya aku sebenarnya cari-cari gitu ya kayak gue pengen happy gimana sih caranya gitu. Karena banyak kayak overthinkingnya, ketakutannya, terus kayak kesedihannya gitu. Itu mixing banget di dalam tubuhku yang aku gak ngerti gimana cara nguraikannya. Aku cuma bisa hidup bersama dan mengendalikan, tapi gak pernah bisa bener-bener kayak happy dari dalam tuh susah banget gitu. Nah itu yang aku nyari gitu lah, gimana sih caranya gitu. Jadi itu yang dituangkan di buku ini sih bro. Lebih ke situ. Tapi buku ini gak hanya menuangkan itu, habis gue baca ya, lumayan menggampar ya bro ya. Oh gitu ya. Syukurnya kalau udah kegampar. Lumayan menggampar. Oke. Jadi yang lagi nonton sebelum banyak kita lanjutin podcast ini, segera ada link di bawah ini, langsung pesan bukunya dulu. Thank you. Gitu ya. Iya. Lu tadi ngomong soal semua bermuara kebahagiaan, tapi kita tidak tahu gimana cara mencari kebahagiaan karena kita cari kebahagiaan. Kebahagiaan itu sebenarnya kita cari melalui barang, melalui relationship, melalui tempat, dan kita pergi sini sana to feel happy. Yeah. Tapi mungkin apakah yang lo lagi maksud adalah banyak orang itu missing the point of being joyful. Jadi joy itu lebih ke inside, happiness lebih ke outside. Happiness itu kayak lebih ke sesuatu yang temporer, sesuatu yang kita kayak beli ibaratnya. Kayak kita dapetin for a purpose. Yes. Habis itu done. Karena kayak ada something yang harus kita kejar lagi. Betul. Sedangkan joy itu kayak state ya ada nggak ada gue mah happy aja. Benar. Itu bukan sih lebih ke ranah itu atau ada yang lain lagi cara menggambarkannya? Sebenarnya sih lebih memang betul ke sukacitanya ya. Jadi kayak sukacita, that's the kayak joy kan. Gitu, jadi kayak kita bersukacita dalam segala hal yang kita lakukan kayak gitu. Nah cuma memang kayak kadang-kadang sukacita kita nih jadi bersyarat gitu. Kayak happy-nya kita kayak ada syaratnya, gue kalau begini maka akan begitu. Kayak gitu. Nah jadi gimana caranya supaya kita bisa balik ke state kita dari hati kita sendiri. Jadi kadang-kadang kita berpikir gue kalau begini bakal bersukacita dan lain-lainnya. Nah sifatnya itu dia di pikirannya ke sana, tapi hatinya ini nggak selaras nih. Jadi ngejarnya ke situ, tapi hatinya selalu kayak kok udah
mau ke sana, tapi kalau sering kayak kita misalnya comparing sana sini, akhirnya apa yang kita punya jadi kelihatannya kayak less banget gitu. Padahal sebenarnya mungkin kalau dihitung skala, makanya aku selalu mungkin di buku itu aku nggak tahu aku tulis kayak. Jadi kalau mau bersyukur, jangan ngeliat ke atas. Nah banyak orang mau bersyukur ngeliatnya ke atas, mau terinspirasi malah melihatnya ke bawah. Nah jadi Kebalik. iya, kebalik. Mau bersyukur ya lihatnya ke bawah lah gitu. Masih banyak orang yang mungkin tidak seberuntung itu gitu. Terus kalau di atas ya kalau mau terinspirasi karena masih banyak orang yang mungkin lebih canggih dari kita. Jadi kita bisa step up terus gitu. Iya. Nah jadi kalau misalkan kita terbalik seringkali akhirnya jadi kita yang ngerasa sedih, nggak bersyukur dan kita comparing dengan apa yang kita punya. Akhirnya kita jadi masuk loss. Seolah-olah kita kayak hidup kita kurang, kita less dari mereka semua. Iya. Apalagi sekarang dengan eranya Instagram segala macam kita bisa lihat banyak banget yang kayak orang menampilkan fase terbaiknya mereka lah. Iya, Ibarat etalase terbaiknya mereka lah. etalasenya, betul. Nah repotnya adalah etalasenya ini kadang kita lihat, wah si ini pergi jalan-jalan ke luar negeri, si itu jalan-jalan ke luar negeri, sini ke luar negeri, sini ke luar negeri, situ ke luar negeri. Akhirnya semuanya ke luar negeri, terus kita ngeliat kayak tiap hari teman-teman kita ke luar negeri terus nih. Padahal mereka udah nabung 4 tahun misalnya buat ke luar negeri. Itu yang kita nggak tahu ya. Iya. Tapi kita cuma ngeliat setiap hari tuh kayak mereka beli rumah baru, mereka beli ini, si ini beli, si itu beli. Semuanya kayak barengan beli gitu. Padahal ya gara-gara friend list kita ada 10.000 gitu. Ya iyalah ya. Dari 10.000 followers mungkin ada 100-200 gitu. Tapi karena tiap hari ke expose kan jadi kayak tiap hari ada yang belanja gitu Iya, kan. bener. Seolah-olah semua temen gue tiba-tiba belanja, gue sendirian yang Yang ketinggalan. 9.800 nggak kelihatan. That's why ketika kita komparatif kita jadi sedih banget, kayaknya hidup kita tuh yang paling apes gitu kan. Nah jadi banyak dari kita yang kayak gitu akhirnya jadi kehilangan joy-nya kita gitu buat ke hal-hal yang ya mungkin kita punya saat ini yang mungkin banyak orang yang tidak seberuntung kita. Zaman sekarang apalagi AI lagi bertumbuh banget segala macam, lagi gila-gilaan. Mereka yang buat survive di masa sekarang itu setengah mati kan. Betul. Jadi kalau misalnya kita udah bisa ya sehari-hari sebenarnya ada cukup terisi lah buat kita nafkah atau segala macam, bayar cicilan semuanya oke. Itu juga sebenarnya udah keberuntungan loh, karena banyak negara lain tuh yang lagi perang tembak-tembakan gitu kan, lempar bom sana sini, drone terbang di setiap hari, mereka nggak tenang. Iya, bener. Gitu. Itu aku ingat banget pas aku baca bukunya si Unlimited Wealth itu Bong Chandra ya. Dulu dia tulis kan, lu lahir di Indonesia aja tuh udah termasuk orang yang beruntung. Kenapa? Karena di luar negeri tuh banyak banget mereka yang lagi dalam peperangan dan lain-lainnya gitu. Jadi kalau di sini kamu udah ya ibaratnya kita cukup stabil, apa-apa baik gitu ya. Itu sesuatu yang harusnya perlu banget kita syukuri. Iya, kita mau fokus ke sisi damainya di Indonesia atau ketidakdamainya di Indonesia tergantung fokus kita ya. Betul, bisa juga gitu. Dan kalau fokusnya apalagi dibantu algoritma. Iya. Begitu kamu masuk accessing yang negatif, isinya yang negatif Algoritma yang terus bikin kok. lo fokus ya, bukan lo yang Iya, fokus ya. Sadis loh. Aku kan ada dua Instagram yang berbeda ya. Dua-duanya, satu Reo VSN, yang satu lagi Reo, yang satu kan buat bisnis, yang satu lagi memang buat sehari-hari gitu. Nah itu dua algoritmanya beda banget. Yang satu karena banyak lihat mental health gitu, isinya mental health semua. Iya. Yang satu kadang-kadang aku pas kemarin lagi banyak demo-demo tuh, aku sempat ngeliatin tuh yang orang Langsung sekarang keluarnya berita-berita itu semua. sampai hari ini. Sampai hari ini. Gila bos. Bahkan lu pernah cerita, nih lu tau gak di Surabaya beritanya masih begitu. Iya. Jadi kayak algoritma nih gila banget. Jadi aku nggak tahu yang mereka akses tuh apa di luar sana kan. Kalian nih buka-buka di sosial media tuh apa? Karena semakin kamu buka semakin banyak yang dikirimin kan. Jadi kayak nggak habis-habis. Kok kayaknya isinya orang sakit mental semua kalau dia satu lagi. Jadi kayaknya kita mesti punya beberapa akun tapi bukan buat nge-bash orang ya. Iya. Minimal kita tahu ya, kita nih diprogram oleh algoritma atau kita punya kesadaran sendiri. Betul, kayak gitu. Stop baca buku self-help. Buat lo, bukan buat dia. Oke. Kalau lo baca buku self-help dan trauma lo belum beres, mindset lo kagak ngefek. Itu kata-kata gue pernah dengar dari lo. Jadi orang terlalu banyak mendominasi kognitifnya Oke. dengan informasi dan sebagainya tanpa dia sadarin. Dia itu kayaknya memaklumi. Tapi traumanya Belum ke proses. yes.
Bisa dibantu dijelaskan sedikit. Iya, jadi kalau trauma memang sesuatu hal yang berbeda kan sama sistem kita itu. Kalau ibaratnya ya tadinya kalau boleh mungkin, sorry aku susah banget sih bukanya. Nah ilustrasinya gini, awalnya kita bersih manusia nggak ada bebannya sama sekali. Nah trauma itu misalnya kayak dia masuk dan negatif di dalam sistem kita. Nah kita bisa aja ngasih kayak sesuatu yang positif untuk kayak menutupi gitu. Jadi kelihatannya putih bersih gitu ya di sini. Tapi sebenarnya ya kalau dibuka dia tetap gelap gitu. Nah jadi jangan sampai kita udah langsung baca self help dulu kalau misalkan kita belum beresin yang di dalamnya gitu. Karena kalau enggak ya dia akan nyangkut terus, ini ya kita gondol kemana-mana tanpa kita sadarin karena ditutupin begini gitu. Jadi kelihatannya ya aku baik-baik aja. Clean aja, I'm fine. Ya. Betul. Nah yang repotnya kalau secara afektif di dalam sistem kita masih kerekam, nanti pengaruhnya ya ke misalnya bisa meledak suatu saat kayak banyak misalkan kayak Will Smith kita lihat tahu-tahu nabok orang jeder gitu kan di tengah jalan gitu. Atau banyak kayak bener-bener yang di pinggir jalan tuh orang begitu senggol bacok kan kayak turun ke mobil langsung gedor-gedor. Jelas padahal ya. Iya, dan itu kayak bener-bener jadi switch jadi orang yang berbeda karena begitu dia modenya berubah balik lagi tuh ke bom yang ada di dalam sistemnya dia. Nah kalau orang bilang setelan awal tuh yang paling sering dipakai ya. Tapi sebenarnya bukan setelan awal sih. Justru setelan awal kita tuh sebenarnya manusia-manusia yang gak ada masalah. Jadi maksudnya dalam artian kayak anak kecil tuh mereka gak bawa program-program negatif. Kayak kalau kita bisa ngeliat di videonya salah satu kalau di kelas biasa aku suka puterin yang anak kecil terus dia main sama ular. Nah ular gede lewat di depan muka dia gitu segala macam kayak gitu. Tapi mereka nggak ketakutan sama sekali. Jadi rasa takut itu belum ada nempel dalam sistem. Iya. Nah tapi along the way rasa takut ini bisa muncul sehingga akhirnya kita jadi ketakutan sama ular misalkan. Nah sama kayak ketika kalau marah meledak misalnya overthinking itu juga tadinya kita nggak ada kayak gitu. Anak kecil kan kita nggak ngerti apa-apa. Iya betul. Nah begitu masuk programnya dia nempel di dalam sistem ke embed di dalam di fisiologisnya kita. Jadi dia di areanya ranahnya afektifnya dia punya reaksinya di dalam sistem. Jadi ketika dia nggak diberesin, hanya ditutupin aja dengan hal-hal yang positif, kayak baca buku self atau semacamnya, bantu gak? Bantu. Karena kalau nggak, ya susah kan karena zaman dulu kita nggak punya sistemnya buat ngebuang itu. Jadi mau nggak mau ya kita satu-satunya jalan adalah ya belajar untuk melihat dari sisi yang baik, terus habis itu menjalani kehidupan. That's satu-satunya jalur gitu. Tapi sebenarnya ada jalur yang lain, yaitu ya kita bisa buangin beban afektifnya, sehingga ketika hilang, terus juga kalau ada informasi positif yang kita bisa masukin, jadi lebih berkontribusi buat kehidupan kita. Gitu. Lebih bermanfaat jadi. Betul, jadi lebih komplit dan nggak nyerang dari sisi kayak fisiosomatiknya misalnya. Karena itu yang paling kita hindarin kan kayak bikin kita jadi susah tidur misalkan, terus jadi kayak resah, terus kayak pikiran kita kayak melanglang buana, terus nggak bisa tenang kayak gitu. Dan banyak lagi ya reaksi-reaksi lain yang negatif gitu kalau misalkan yang bermanifestasinya tuh di keseharian hidup kita. Nah itu yang kita hindarin kan. Jadi kalau bisa ya diberesin dulu secara efektif sampai dia selesai. Ketika udah selesai baru nanti ya mungkin install lagi dengan hal-hal yang positif, yang baik, yang lebih kontributif. Nah itu akan bikin ya hidup kita bisa lebih optimal lah kayak gitu. Bro, kalau kita pikir-pikir, lu pengalaman untuk healing ini udah berapa tahun? You heal people udah berapa tahun? Heal people mungkin kalau yang benar-benar kayak ngambil license resmi itu kayak dari 2013 ya. Okay. Jadi benar-benar yang kayak fully aku kayak belajar itu kalau nggak salah course-nya waktu itu sekitar 500 jam aku ambil. 300 jam itu phase 1-nya, terus aku ambil lagi yang sambungannya 200 jam. Jadi 500 jam itu ya praktek terus kayak belajar dan banyak praktek juga. Dari situ 2013 abis itu banyak tuh yang datang ke aku terus karena kan aku memang dulu aktif banget di MLM kan, multi level marketing. Banyak banget dari mereka itu, timku itu yang ibu-ibu. Mereka itu punya challenge kayak mau perform di luar sana tapi mereka kesulitan. Nah datangnya ke leadernya, konsultasi kan. Nah setiap konsultasi aku pakai treatment ini gitu. Jadi aku main di hipnosis, terus di 2015 aku main di NLP, abis itu main di neurosemantics 2017, meta coaching, abis itu juga di access consciousness di 2019 ke atas gitu ya. Jadi kayak karena banyak sistem dan metodologi yang aku pelajari along the way, jadi aku bisa you keep apply. You keep improving the methods. Betul, karena kalau sistem itu semakin kamu luas belajarnya, itu semakin kayak melengkapi apa yang kamu punya. Ibaratnya kalau enggak dia akan experiential blindness, karena kita nggak tahu ibaratnya keilmuan-keilmuan yang lain ya. Yang biasa kalau kita ngobrol, kalau karate doang yang kamu ngerti, kamu akan jago banget di pukulan misalkan. Tendangannya juga oke. Cuman taekwondo akan sangat banyak di tendangan.
gitu. Tapi kalau misalkan kamu ketemu dengkulan Muay Thai mungkin lebih jago gitu ya. Iya. Nah, abis itu bantingan Jujutsu misalkan. Jadi setiap mereka sistem punya kekuatannya masing-masing. Betul. Kayak kali-kalian tambah-tambahan kurang bagi akar pangkat segala macam. Kalau kita nggak pernah belajarin yang lain gitu, cuman bisa tambah-tambahan doang. Walaupun kita jago banget tambah-tambahan. Tetep aja lu cuma jagoan tambah-tambahan gitu. Iya. Kalau lu nggak lengkap berarti kan. Nggak lengkap. Ibaratnya nggak lengkap. Iya, jadi that's Di why situ terjadi blindness. di situ blind spotnya yang akhirnya bikin banyak orang tuh kenapa kok gue dibantuin sama si ini works di sini karena problem lu emang ditambah-tambahan misalkan. Kalau yang problem kita dikurang-kurangan masuk ke tambah-tambahan nggak bisa. Nggak nyambung. Iya, nah nanti yang tambah-tambahan kurang-kurangan gue udah masuk tapi kok nggak bisa ternyata akar pangkat yang kita butuhkan. Betul. Nah jadi setiap itu punya kekuatannya masing-masing. Jadi 14 tahun ya karena banyak belajar macam-macam jadi bisa touch-nya lebih mendalam gitu. Dari kesimpulan sekian 14 tahun itu lu bisa nggak berkesimpulan bahwa sebenarnya kita semua orang sakit dan sebenarnya kita semua butuh bantuan. Yes. Nah, boleh bilang begitu. Iya. Teman-teman, Coach Reo sendiri itu adalah orang yang mengalami begitu banyak problem di dalam life-nya, dalam dirinya. Jadi beda nih, ada orang yang gue cuman kasih ini sampel POV-nya Sunil ya. Jadi ada orang yang belajar di university terus dia mengambil jurusan gue pengen jadi dokter, terus dia belajar menjadi dokter, dia menjadikan itu sebagai profesi dan dia sebagai dokter dia tidak perlu sakit dulu jadi pasien untuk jadi dokter. Dia tinggal datang belajar ilmunya terus dia bantu orang. Ya. Dia punya guidance. Tapi kalau Coach Reo ini beda. Dia itu adalah the patient. Dia trying to heal himself because dia lagi coba ke sini, coba ke sana. Kayak I try this, I try that, I try this, I try that, tapi ternyata this doesn't work, this work only 10%, this doesn't work, this work only 5%. Akhirnya I have to take control of my life. I have to solve this. Dan dari journey situ, dari perjalanan itu, dia menemukan itu dan baru-baru ini gue ikut workshopnya dia. Gue suka kalimat dari workshop dia adalah dia bilang kalimat yang paling gue suka dalam workshop yang lo ngomong kemarin itu adalah begitu banyak orang di luar sana bisa diberikan kesempatan untuk memikul salibnya masing-masing setiap orang. Tapi lo dapat pikulan salib yang berbeda. Kenapa harus lo gitu kan? Why me? Why me gitu kan? Iya. Tapi setiap orang punya purpose, setiap orang punya journey. Without any disrespect to all professions, tidak ada comparison to all professions. Semua profession saling complementary, semua profession saling membantu, punya kontribusinya masing-masing. Tapi at the same time, yang dilakukan sama Coach Reo ini memang something that is not been done 100 tahun lebih ya, not has been invented. Jadi sesuatu yang nggak mudah kalau dibilang gua penemunya, karena kan orang Indonesia atau orang manapun di Amerika pun kalau lu ucuk-ucuk datang I am the founder, lu siapa gitu kan? Skeptical ya. Iya. Lu kan bukan Nobel Prize winner ya kan? Betul. Iya kan? Jadi convincing people juga susah. Betul. Dan itu juga sebuah struggle yang gue yakin Tuhan titipkan pasti ada way out-nya. Amin. Semoga nggak jauh dari sekarang. Ya, kembali ke kita semua orang sakit. Thank you. Kadang healing itu malah bikin lemah, bukan sembuh. Kenapa, bro? Oh, ini pertanyaannya langsung direct banget. Oke, healing itu bikin lemah, kenapa bukan sembuh? Jadi kalau misalkan proses healing banyak kan memang bergeraknya di level kognitif misalnya. Ya kita tahu sekarang kayak level kognitif itu benar-benar kayak menjadi salah satu yang mainstream banget gitu. Jadi dibantu di sana. Sedangkan beban jiwa seseorang kalau misalkan dalam hal kayak beban emosi ya paling banyak ya yang aku temukan di lapangan itu memang mereka itu ranahnya di level afektif kan. Jadi kayak di fisiologinya orang. Jadi bukan di level psikologinya orang. Nah, ini yang biasanya orang selalu disamain dijadikan satu. Kalau terakhir ada yang salah satu ada salah satu yang datang ngobrol sama aku, terus aku bilang, oh ya aku banyak main di ranahnya di physiological level. Terus apa tuh physiological level? Aku jelasin lah kurang lebih gitu ya. Jadi itu di fisik, di tubuh, di bagian emosinya, di perasaannya yang aku eksplorasi gitu. Jadi bukan di thinking level yang pola berpikirnya. Terus mereka selalu ngomong
ini mah sama aja bro, kayak lu cuma nambah-nambahin istilah doang kayak gitu. Nah kalau dari Dr. Michael Hall yang foundernya Neurosemantics, dia bilang the mastery is in the detail. Nah banyak orang justru mereka nggak ngerti sampai ke dalam-dalamnya, kayak misahin antara air sama garam ibaratnya. betul. Jadi semuanya dicampur jadi kayak air asin. Akhirnya makanya banyak orang yang kayak datang lama terus nggak beres-beres misalkan gitu ya. Jadi kayak biasa kalau misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pertemuan, tapi kayaknya masih belum banyak improving. Dari something berarti yang kamu harus lihat lagi. Jangan-jangan ada sudut pandang yang salah gitu, yang ibaratnya kalau misalkan kamu bisa break ini, itu harusnya dia langsung ngasih dampak yang lebih signifikan. Iya, kita harus ngukurnya ke situ ya, signifikan kan nih? Betul. Nah, repotnya adalah kalau kita nggak punya tolak ukurnya. Jadi ukurannya itu sebenarnya harus jelas. Makanya kalau di affective coding, orang masuk kan kita langsung ukur ya. Kayak pas kemarin di workshop juga aku langsung scaling. Iya, betul. Oke, skor kamu berapa gitu kan? Ada yang 1000, ada yang 900, ada yang pada angkanya gede-gede semua gitu kan. Terus pulang tuh ada yang nyamperin, coach. Jadi ada yang salah satu bapak sih yang menarik itu, di hari pertama dia datang, dia bilang, coach saya benar-benar nggak ngerti dan saya nggak ngerasain apa-apa, saya belum berubah. Di hari pertama selesai. Hari pertama selesai dia ngomong gitu ya? Iya, ini gimana nih begini, saya juga masih bingung. Kayaknya saya mulai merasa ini apa jangannya nggak cocok buat saya gini kan. Saya bilang yaudah cobain aja dulu pak, sabar aja. Saya tanya, dari skor afektif kamu bergeser gak? Ada geser sih tapi sedikit banget gitu, tapi saya masih belum ngerasain perubahan gitu. Terus pas lagi di hari terakhir, ujuk-ujuk dia yang nyamperin, coach saya mau testimoni. Kenapa? 0 kata dia. Oh, oke, menarik. Iya nih, nggak tahu kenapa nih, saya ketawa aja nih, istri saya juga ketawa-ketawa doang gitu. Jadi dari yang tadinya skor afektifnya tinggi gitu ya, itu bisa sampai benar-benar balik ke zero dia. Jadi kayak ke titik nolnya dia lagi. And then suddenly ya kayak dia happy dari dalam hatinya. Jadi bukan karena aku nasehatin. Yeah. And you don't want to know. Itu yang gue lihat sih. You don't want to know the story. Nah itu ya problem ya. I don't want to know, I don't care. Jadi kayak mereka mau apa, kayak mau nangis-nangis juga aku nggak pusing, langsung aku cut kan kalau di session kan. Dan mereka nggak perlu cerita juga kan kanan kiri kayak masalahnya apa gitu. Si bapak ini juga aku nggak tahu problemnya apa. Kita kebawaannya konseling kali ya. Keseringan konseling. Jadi kalau ada masalah kayak bawaannya cerita, sejarahnya begini, dulu gue begini. Masalah lo apa sih? Iya. Jadi konseling itu bagus kalau kita udah mau masuk ke area solving. Jadi solving problem itu setelah kita healing dulu. Nah, banyak big difference ya. Banyak orang tuh gak ngerti. Jadi langsung mereka masuknya ke mau solve the problem, but not heal. Tapi belum heal. Oke. Nah ini gap yang paling menurut aku cukup, kalau boleh aku ngomong tapi nanti terlalu terlalu kasar gak? Tapi kayak aku masuk ke kampus, aku nyari kayak materi healingnya sebelah mana ya gitu. Kayak selama 4 tahun tuh, ini kok gak ada materi healing sama sekali. Terus memang dari awal yang kayak introduction to psychology itu dibahas. Functionnya psikologi untuk apa, itu dari buku padanannya gitu kan. Yang pertama adalah untuk bisa tahu ini apa kan, jadi kayak mengkalibrasi ini apa. Yang kedua dia bisa menjelaskan ini apa. Jadi kayak dia pertama pinpoint dulu ini apa, terus bisa menjelaskan, setelahnya bisa memprediksi nanti akan kayak gimana. Dan yang terakhir yang keempat adalah to control or cope. Jadi control and cope itu kan kayak hidup bersama. Control and cope. Coping mechanism. Coping mechanism. Jadi hidup bersama itu ya kayak begini. Misalkan kamu udah bisa identifikasi, oh ini apa, terus bisa menjelaskan ini tuh kayak gimana. Misalkan, oh ini pola narsisistik. Oke, saya tahu. Abis itu yang kedua adalah bagaimana narsisistik itu apa sih, dijelaskan panjang kali lebar. Terus yang ketiga adalah bagaimana memprediksi. Oh kalau misalkan dia punya pattern narsisistik ya akan seperti ini terus. Terus yang terakhir adalah cope. Bagaimana hidup bersama dengan ini problem kita misalnya. Tapi gimana berdamai. Berdamai. So bagaimana caranya kita bisa nge-crack ini gitu loh. How is it kita bisa balik lagi ke kembali menjadi diri kita sendiri, kembali bahagia kayak dulu misalkan. Kalau kita kesedihan misalkan kita grief, ya udah masuk grief, habis itu nanti kena prolonged grieving disorder. Terus habis itu grievingnya nggak apa-apa, kita bisa jadi PTG, jadi kekuatan buat kita gitu, ngelewatin segala macam kehidupan. Banyak orang yang bertumbuh justru setelah grief gitu. Tapi griefnya masih di situ terus. Because you cope and control. Tapi aku cek, healingnya sebelah mana ya? Nah, jadi selama ini yang diajarkan secara akademisi pun itu lebih ke coping mechanism, information. First you know, identify. Iya kan? Identify. Jadi lu dikasih library-nya, kalau patterns-nya ini, identity-nya ini.
Ya kan, patterns-nya ini, identity-nya ini. Iya. Biasanya kalau lagi ngaconya tingkat segini, ini artinya udah parah, ini artinya enggak gitu Iya, kan. iya, iya. Cuman dikasih information itu, Iya. terus kedua dikasih tuh kalau memang ini parah, copingnya begini. Iya. Bener kan? Heeh. Jadi lu hidup bersama. Yes, true. Hidup bersama. Sedangkan yang lu pribadi lu penasaran, kalau bisa hidup tanpa, kenapa harus bersama? Yes. Yes, itu pertanyaan yang jarang ditanyakan oleh banyak orang. Hanya orang yang pernah melewati luka Iya. yang cukup signifikan yang bakal mikir itu, ya kan? Karena gue muntah darah bro. Maksudnya kayak waktu gue kena anxiety itu kayak anjing tiap hari kayak begini gue ketakutan mulu gitu. Kayak hidup tuh nggak jelas banget. Setiap kali dikabarin demo 11-11, 12-12 kabur keluar negeri. Karena ketakutan gitu kan, kelihatannya kayak jalan-jalan terus nih si Reo gitu. Tapi enggak, udah bener-bener kayak orang stres. Terus kalau hujan gede langsung panik, mobil diparkirin di gedung di atas, pulangnya naik taksi, besok baru ambil lagi mobil gue, kan konyol. Itu ibaratnya kalau orang bilang gila dia psycho banget atau apa, kalau dulu ngomong parnoan. Iya, parnoan. Yeah, that's the word. Itu nggak ngerti itu dulu kan, ini kenapa sih, ada apa yang salah dengan gue? Oke, abis di-identify, oke gue ngerti, tapi what's next? Yeah. Gitu. Try to control, susah. Yeah. Aku punya mobil satu aku taruh di mall. Jadi parkirnya bener-bener beli parkiran mall buat ditaruh di atas. Yeah. Kenapa? Saking takut. Yeah. Kalau misalkan jadi hujan, lu sempat hidup di fase seperti itu bertahun-tahun. itu sengsara bro. Nah, kalau orang ketakutan itu sengsara. Aku tiap hari kayak Dan gue bantuin. gue adalah satu testimoni yang lu kayak jagoan santuy WA gue pesawat lagi goyang. Iya bro, gue lagi di pesawat goyang sampai mampus gitu. Gue yang lagi nonton, gue yang jiper gitu kan. Nih gimana nih? Dia nyampe nggak di Jakarta gitu kan? Oh, yang pas lagi aku turun sebentar ya. Iya. Jadi dari orang yang seperti itu sampai pesawat lagi kacau aja lu bisa santai gitu ya. Iya. Seberubah itu gitu. Kalau lihat videonya malah lucu sih bro. Cuman aku nggak enak soalnya banyak orang yang lagi berdoa khusyuk banget. Iya. Aduh. Ya karena begitu banyak orang, begitu lo duduk, begitu banyak orang butuh healing kan. Intinya kan begitu langsung lo sadarin. Iya, soalnya di masa kayak gitu juga kita nggak bisa ngapa-ngapain kan. Kayak ya gue cuman mau nangis juga nggak bisa nangis, mau ngapain gitu, nggak ada yang bisa dilakukan. Jadi sebenarnya healing itu adalah sebuah proses untuk menyembuhkan dengan cara melepaskan. Definisi menyembuhkan berarti sudah tidak mengganggu ya. Logiknya begitu ya. Oh Iya, saya sembuh dari penyakit ini. Artinya penyakit itu nggak bisa relapse dong. Kan sembuh, selesai. Iya, Betul jadi kan? sama sekali kosong lah. Kosong. Kayak contohnya ada orang kan yang sampai kayak butuh banget ada orang lain terus bersama dia. Iya. Karena aku punya attachment stylenya seperti ini misalnya, kayak aku harus nempel terus gitu. Pertanyaan gue, kok gue enggak ya misalnya kayak gitu. Justru kalau aku begitu ada orang yang nempel-nempel malah pusing pala misalnya kayak gitu. Jadi Kan kan, lu nggak ada empatinya bro, lu nggak begini. Bro. nah misalnya begitu kan, iya kan? Gue lagi role play. Iya deh. Jadi orang kan banyak ada yang kayak begitu ya. Bisa kita nggak relate sama sekali sama dia. Terus kalau yang mereka pun ada yang nggak relate sama sekali. Kok bisa ya ada orang manusia kayak dia yang benar-benar nggak peduli ada orang lain sama sekali kayak begitu? Ya kan kenapa bisa begitu gitu. Nah jadi balik lagi programnya kan masing-masing. Iya. Ada orang yang takut sama setan. Ada yang justru malah enjoy nonton film setan misalnya kayak gitu. Iya, bahkan dipanggil sini, duduk sini, kita nonton. Iya jadi kayak jadi programnya masing-masing kan. Nah jadi yang menarik adalah gimana program itu benar-benar bisa di uninstall total dari sistem kita kalau kita nggak butuhkan. Iya. Jadi kayak ngapain gue anxiety setiap hari kalau misalkan itu bisa dihilangin, ya udah jadi santai aja gitu. Dan bukan berarti akunya jadi nggak ada empatinya. Kalau misalkan aku mau berempati aku bisa, tetapi kalau misalkan yang tidak dibutuhkan untuk berempati ya nggak usah. Iya. Karena enggak, kita kan kebawa terus tuh. Banyak orang yang empatinya berlebihan malah jadi repot. Dikit-dikit ikut ngerasain perasaannya orang lain, terganggu sama sekali kayak gitu terus-menerus kan nggak enak juga. Kayak gitu. 2 jam hapus trauma permanen. Gimana cara tahu itu beneran sembuh atau bukan lupa sesaat? 2 jam hapus trauma permanen. Kayaknya gue gak punya tagline itu deh. Kan itu gue yang bikin pertanyaannya. Lu kan tagline lu 90 menit money back guarantee bro. Iya. Gue tambahin jadi 2 jam bro. 2 jam permanen oke lah. Jadi memang kalau misalkan permanent healing itu adalah di saat kamu memang sudah buang di titik yang tepat. Titik-titik itu memang sudah bersih. Jadi dia udah gak bakalan balik lagi. Jadi kalau misalkan ada traumanya tertentu, let's say paling enak emang kalau trauma yang bisa dikalibrasi ya. Jadi kayak contohnya kayak fobia anjing. Kemarin ada salah satu klienku, dia fobia anjing, takut banget kalau ada anjing, pokoknya dari jauh udah langsung kabur gitu. Okay. Nah begitu udah selesai ya udah benar-benar kayak bahkan bisa punya anjing.
Iya. gitu karena udah Berarti yang paling gampang dilihatnya itu lo lupa sesaat itu nggak mungkin kalau lupa sesaat. Misalnya lo takut sama ular, ya terus lo disembuhin nih, ya terus ditaruh ular di depan lo, ya terus lo masih bisa main sama ular. Berarti itu bukan lupa sesaat ya? betul. Nah jadi bener-bener ya kalau udah selesai ya dia hilang, misalkan udah beres ya diuji lagi ketemu ularnya ya baik-baik aja gitu. Oke. Nah jadi contoh kayak kemarin kan ada yang aku setelin salah satu video di mana yang lucu itu tangannya basah kan. Iya, iya. Tangannya basah itu kan nggak mungkin kayak lu sugesti tangannya jangan basah, tangannya jangan basah. Iya. Mulai sekarang seterusnya tangannya nggak basah lagi. Ya kalau emang tangannya basah kan ya basah aja gitu kan. Sugesti gue suka tuh bahasa lo. Tangan saya kering. Iya, tangan saya kering gitu kan, nggak ya, kering yang ya tetap aja dia basah terus gitu. Begitu udah selesai ya sudah tangannya benar-benar kering, nggak ada masalah lagi kan. Mas Santosa Amin ya dites di tempat tinggi ya udah baik-baik aja. Tadinya begitu ngomongin tinggi aja udah tangannya udah becek semua, udah sini tuh air semua yang kayak bisa di videoin dan visual sekali. Terus kayak ya mungkin yang kita bisa lihat Kak Bunga ya pas suaranya parau yang datang kan kayak ngomongnya berat banget gitu. Begitu udah selesai dia bisa nyanyi lagi. Jadi kayak itu kan sesuatu yang susah kayak oke, Berarti sekarang itu seterusnya adalah nyanyi lagi pembuktian bahwa positif itu gitu. bukan sembuh sesaat gitu ya. Sorry, bukan lupa sesaat. Ya karena memang fisiknya juga ada transisinya gitu kan. Lu ngelewatin lumayan journey yang lumayan gokil sih bro. Tapi gue cuma mau ambil satu Thank you. aja sisi vulnerable lu. Lu pernah di fase yang merasa diri lu tuh sampai lu tuh pemarah banget sampai mukul-mukul tembok gitu kan. Iya. Pas istri tahu ilmunya nggak mempan. Apa reaksi lo bro? Iya. Itu dulu sering fasenya ketika aku kayak kalau dulu kan kayak frustrasi ya kayak pengen ngubahin istri tapi nggak bisa ngubahin. Begitu aku ngomelin terus dia marahin balik gitu. Terus habis itu ya kayak kalau ngomong juga tajem banget ke aku ya. Aku juga kayak gitu udah kesel banget udah nggak bisa ngapa-ngapain ya out of frustration ya. Jadi kayak mukulin tembok kayak aku soalnya punya satu rules kan sama mamaku jangan nyakitin anak orang. Yeah. Jadi udah aku nyakitinnya diriku sendiri. Jadi aku pukul-pukul kepalaku, jodotin kepalaku ke tembok kayak gitu. Kayak berkali-kali aku mikir kayaknya kalau gue loncat biar lu nangis deh seumur hidup gitu kan. Biar lu nyesel gitu. Itu yang selalu kepikiran di aku sih. Dan dia selalu bilang kayak ngapain lu ikut training sana bayar sana sini gitu percuma. Itu benar-benar paling sakit lo digituin lo. Iya, dia bilang percuma gitu kan. Ya memang balik lagi kalau kita memang dihadapi dengan situasi yang terus kayak nggak berubah dan kita juga nggak punya cara kan itu jadi berat banget. Nah dulu itu aku try to control terus. Makanya setiap kali tuh aku kayak di masa-masa itu konselingku banyak sekali bro. Jadi bukannya konseling itu nggak membantu. At the level kayak aku coping itu sangat membantu sekali. Karena aku datang ke konselorku dibantu buat ditengahin. Karena kalau nggak ada dia mungkin udah kita bubar dari dulu gitu. Karena mungkin ada yang nengahin jadi masih bisa bertahan lah. Terus kita bertahan. Minimal gitu. itu membantu untuk keep holding on dulu until you find the solution. Yes. Nah jadi satu kalimatnya yang penting adalah jangan terus bertahan dalam sebuah hubungan. Oke. Karena kita harus gimana caranya hubungan itu bukan cuma sekedar bertahan tapi gimana bikin itu jadi kayak flourishing, jadi kayak sesuatu yang menyenangkan, happy bersama gitu. Karena kalau kita akan modenya bertahan terus, akhirnya jadi masalah terus yang muncul gitu. Nah, ketika banyak yang dioprek di akunya dan di istriku juga banyak yang improve, akhirnya kayak akhirnya ketemu tuh ibaratnya titik jalur tengahnya yang bikin kita jadi lebih happy gitu. Jadi konseling itu membantu di level strateginya. Tapi dulu kalau afektifnya belum diberesin, strategi sebanyak apapun kita punya, ini yang nyangkut nih di fisiologisnya. Jadi akhirnya jadi susah. Ibarat kalau strategi itu kan kayak kita bicara tentang pesawat terbang. Jadi kalau misalkan nanti ada pesawat musuh datang, dia nembak dari sini, manuvernya ke sebelah sini, terus kamu tembak pakai flare, nanti biar pelurunya bisa di suppress gitu kan. Terus kamu bisa jurus dogfightingnya kamu jago segala macam. Tapi gue takut terbang bro. Akhirnya walaupun belajar banyak di simulator segala macam, begitu mau terbang jantung udah berdebar, tangan udah keringetan segala macam, ya ujungnya nggak terbang juga. Iya betul. Nah sama ketika udah belajar strategi ya kayak oke, nanti kalau istri kamu ngomong begini kamu recite dulu yang kamu maksud ini bukan. Bacain lagi semua yang dia ngomongin gini ini bukan yang kamu mau. Boro-boro nanya. Begitu dia ngomong aja langsung anjing gitu kan. Udah kesel duluan, begitu nada tinggi langsung
gitu kan. Karena di dalam sini belum beres. That's physiological system. Psychology-nya udah ngerti. Wah, Tuhan bilang gak boleh. Kita harus sama istri itu harus baik, harus jadi kepala rumah tangga yang bisa The mindset is already right gitu ya. Mindset udah selesai. That's why psychological level sama physiological level it's a whole different thing. Banyak orang yang gak ngerti. Iya, Akhirnya ujungnya dijudge. Lu harusnya tahu lah itu salah. Udah salah kenapa lu masih lakukan? Ya gue juga gak ngerti bego. Dalam arti kan kesel gitu kan. Ya orang namanya emosi gimana sih gitu kan. Dulu kan begitu. Nah jadi akhirnya ya once aku ngerti, oh this is a completely different system. And then berikutnya, how? Untuk kita bongkar yang di sistem yang di sini. Karena once ini beres, karena kuncinya di sini. Karena kita banyak belajar tentang amigdala hijack lah. Terus kayak cognitive distortion lah segala macam. Amigdala hijack dari proses amigdalanya nge-take over semua pola berpikir kita, jadi akhirnya Langsung flow, distorsi semua ya kan. Begitu diklik sekali jeder langsung kita kayak orang yang berbeda. Nah, itu tuh setannya itu gimana cara keluarinnya? Dulu kan gitu kan yang bingung kan. Tapi kita harus berdamai, ikhlas, menerima. Jadi masalah di situ perginya untuk kalau masalah seperti itu karena belum tahu itu adalah apa lu bilang fisiologi. Ya, physiological. Karena belum tahu itu jadi pergi ke rukiah gitu ya. Oke. Jadi itu problem lagi tuh. Iya kan? Iya. Jadi tapi kalau memang di spirituality memang bagus kalau digituin. Kalau memang problemnya di sana. kalau problem di sana. Ya, nah cuman kalau misalkan memang problemnya di physiology, terus ditangani dengan cara spirituality, akhirnya hasilnya jadi nggak optimal juga. Nah, ada justru yang kemarin salah satu klien, dia datang ke aku dibantu di physiologicalnya. Aku bilang bukan di sini nih. Problem kamu kayaknya masuk energetik spiritual. Kamu coba deh datang ke sini. Justru saya refer. Ketika aku refer ke tempat lain, aku bilang nih gue pulangin aja uangnya 100%, kamu ambil gitu, dibalikin lagi, pergi ke sana, ditangani langsung beres. Karena problemnya emang di spiritual, bukannya di physiological level. Jadi umumnya ada 4 level problem kan? Ya. Jadi ada psychological, Ya, psychological, biological, terus physiological, sama spiritual. spiritual. Ya, jadi semua punya integritinya. Berarti gue lulus lah ya workshop lo ya. Wih, mantap. Itu dulu justru aku pas lagi nonton itu gara-gara dari videonya Satguru tuh, dia ngomong ada integritinya, dia bilang there is biological integrity, physiological integrity, psychological integrity. Tapi dia nggak bilang physiological sih, satu lagi dia bilang spiritual integrity. Oh oke, that makes sense, ternyata ini ada dipecah semua gitu. Jadi ya oke, ngerti nih aku gitu. Nah, jadi banyak orang suka kejebak, tapi sebelum gue masuk ke situ, gue lagi mau ngebahas soal kembali lagi ke tadi hubungan suami istri. Jadi ada beberapa case bro. Misalnya ada case gue punya sahabat-sahabat yang kadang-kadang suka telepon sama gue. Both angle-nya. Husband calling me, husbandnya udah masuk di growth mindset nih. Kalau bahasa gue, bahasa POV-nya Sunil nih. Husbandnya udah masuk growth mindset. Dia udah ready untuk adjustment, untuk adaptation, untuk solve the problem. Tapi wife-nya masih di level yang error ibaratnya. Tiap kali dikomunikasiin mental nih. Jadi si wife-nya ini menganggap dirinya fine-fine aja. Padahal dua-duanya ini sekarang lagi di state-nya di dalam pernikahan tuh statusnya bertahan. Yang satu tuh mau tumbuh. Dalam mengikuti event, mengikuti course, mengikuti apa. Dia mau tumbuh. Dia juga berusaha apa yang bisa gue lakukan untuk memperbaiki hubungan pernikahan ini. Bahkan dia mau coba konseling ke marriage counselor, tapi ngebawa istrinya aja susah setengah mati. Ya karena dia merasa gue nggak ada masalah, ngapain lu bawa gue begini gitu kan. Itu satu case tuh. Ada satu lagi case kebalikannya. Wife-nya itu aktif kerja, aktif menjadi ibu rumah tangga juga, aktif kemana-mana. Dan dia punya problem adalah suami sama dia itu communication gap-nya tingkat dewa. Yang satu bodoh amat, cuek, bla bla bla, diajak ngomong kagak nyambung. Bahkan kalau diajak ngomong tuh makan siang udah mau makan siang nggak, suami bisa lewat aja gitu kayak nobody gitu. Jadi terus dia berusaha, bro, gue udah coba, gue harus gimana ya bikin suami gue ikut kelas lu misalnya gitu, atau bikin ini. Gue bilang lu nggak boleh paksa orang, lu bisa influence tapi lu nggak boleh paksa. Gue bahasanya itu. Tapi lu pernah nggak menghadapi 1-2 orang yang datang ke lu, dia
dia mikir itu isunya di orang lain, padahal bisa jadi isunya di dia. Ya. Yang membuat orang lain jadi begitu. Hmm. Ada mungkin ada story atau apa? Mau justru banyak banget. Karena rata-rata orang ya nggak mau disalahin kan. Pasti yang salah orang lain. Gitu. Tapi bisa jadi banyak dari mereka yang datang itu problemnya justru di mereka sendiri. Once mereka beres, kayak aku nih dulu, karena aku berasa yang paling healing kan. Aku si paling training. Istriku kan enggak. Iya, betul. Lu yang paling training. Iya, istriku nah, ya. Penting. Istriku memang ya NLP practitioner, master practitioner neurosemantics. Cuman ya balik lagi kan aku yang keliling ke sana sini kan gitu. Jadi aku merasa kayak lu tuh yang bermasalah gitu kan. Ngaco lah begini-begini, mana bisa lu kayak gini nih kan nggak bener gitu. Jadi kayak aku selalu yang ngejudge dia. Nah, ketika aku ngejudge dia dan aktif bahwa lu salah, ayo kita datang yuk ke sini. Lu salah, ayo kita datang dong ke situ. Walaupun nggak ngomong secara direct langsung ya. Cuman kan vibes-nya tuh lain gitu. Kita mana berani yang ngomong direct. Besok nggak bisa pulang dikunciin. Nah, jadi begitu once udah kita ngeberesin diri kita sendiri, udah mulai start kayak oke, lebih tenang, nggak ada ekspektasi yang nyangkut atau semacamnya yang secara berlebihan kepada dia. Hari-hari karena lebih happy, lebih tenang, bisa sayangin dia duluan gitu ya. Dan ketika dia merasa disayangin tuh dia jadi kayak mau kayak contribute back gitu. Nah, jadi kadang-kadang ketika kita merasa mereka yang bermasalah, vibrationnya itu nyampe ke mereka, itu yang mereka sense, sehingga mereka juga sifatnya defensif banget. Tapi once ketika kitanya berubah, being an invitation tuh ya, yang kalau selalu dibilang sama Gary Douglas sama Dane Hare, bahwa once kita udah beres, mereka yang kadang-kadang jadi tergerak buat kayak mau lihat lagi. Misalnya kayak oh ternyata bener ya si Sunil berubah nih, atau si Rio tiba-tiba jadi lebih baik nih gitu. Jadi kayak ketika mereka ngelihat kita lebih baik, itu jadi undangan buat mereka mau berubah. Nah, tapi kalau misalkan kalimatnya biasa dibilang kalau tidak bisa ada yang ditindak, ya sudahlah RH yang bertindak. Tembaknya pakai remote healing bro. Iya, remote healing ya. Itu strategi yang ya udah ajaib lagi. Iya betul. Tapi itu kembali lagi kalau itu masuknya ke energetic level ya. Energetic level. Jadi sometimes. Jadi kadang-kadang kalau orang di energetiknya diberesin belum tentu sepenuhnya tuntas kalau mungkin dia masih ada masalah di fisiologinya. Di energetik itu nyentuh ke masalah fisiologi. Jadi kalau energetik dibantu diberesin, secara fisiologinya beres. Tapi kalau dia kognitifnya masih bermasalah, kognitifnya yang akan lebih take over. Karena kadang-kadang orang simply mereka kayak nggak tahu aja karena experiential blindness tadi. Jadi mereka nggak ngerti mereka bersalah atau semacamnya kayak gitu. Kadang kan ada orang yang kayak, gue tahu nih gue salah, gue pengen berubah, tapi gue nggak tahu caranya. Gimana ya? Apa yang salah dengan gue? Nah itu pakai energetic level akan membantu banget di situ. Gue nggak layak bahagia. Itu muncul dari kata-kata sahabat gue sebelum lo datang hari ini. Tadi lagi makan siang. Bang Nil, lo percaya nggak sama takdir? Gue bilang gue mempercayai si pembuat takdir. Kalau takdirnya gue terima, tapi si pembuat takdir gue percaya bisa merubah takdir. Kalau gue. Kalau nasib gue nggak percaya, karena gue percaya nasib tangan kita. Itu yang gue bilang gue pengen percaya. Tapi di dalam perjalanan lu, kapan suara itu muncul dan kenapa justru muncul waktu lu mulai mendekati kesuksesan? Takdir. Bukan, gue nggak layak bahagia. In your case. Gue nggak layak bahagia. Kalau aku kalimatnya aku nggak layak bahagia selama masih ada orang yang susah. Itu dulu yang kalimatnya aku. Jadi karena kalau aku ngeliat kayak di luar sana kan banyak orang yang nggak happy gitu. Terus ketika aku kayak karirnya bagus, bertumbuh segala macam, itu selalu jadi pertanyaanku yang aku tanyain ke Pak Hendra juga ya. Dia basically bosku di MCI kan. Jadi aku tanya Pak Hendra, kayak aku selalu merasa nggak layak karena apa? Aku kayak dulu tuh aku kerja mati-matian dari pagi sampai malam buat dapetin uang yang nggak seberapa lah kayak gitu ya. Terus sekarang kayak rezeki tuh Tuhan kasih terus gitu, berkat kayaknya banyak segala macam. Tapi ya di dalam hatiku tuh kayak aku ada conflicted. Kenapa? Karena kayak merasa kok banyak orang yang masih pergi pagi pulang malam. Kayak misalkan kita let's say banyak driver yang lagi sekarang berjuang di luar sana, pengen bisa barengan sama keluarganya gitu, mesti ngidupin setiap hari kayak gitu kayak aku dulu yang aku ingat. Karena aku pernah jadi kasir salon, kurir antar barang segala macam, yang ibaratnya kerja serabutan apa aja aku kerjain, office boy. Jadi
at that time kerja keras mati-matian uangnya nggak seberapa. Nah terus begitu kayak bisnis maju segala macam, income tiap hari ke transfer gitu, kayak per bulan ratusan juta masuk gitu. Buat aku kayak kayaknya gue nggak layak deh, karena harusnya kayak bukankah kita dapetin uang harus kerja keras ya, effort gitu. Sekarang gue cuman kayak duduk di rumah nggak ngapa-ngapain aja tuh ditransferin uang. Kayak kalau kamu punya saham tertentu juga kan kayak begitu kan. Iya betul. Buat aku konflik. Jadi dalam sistemku kayak merasa bersalah ketika ada kayak gitu tuh, ada yang Kayak lu nggak effort gitu ya. Kesannya lu kalau mau mendapatkan sesuatu kebahagiaan lu kudu effort. iya. Lu mau dapat duit kudu effort. Ya kan mau kaya kerja keras. Kayak gitu. Jadi kalau nggak ada effortnya jadi ada yang salah. Akhirnya banyak sabotasenya bro. Jadi setiap kali uang masuk tuh harus uang keluar. Oke. Jadi kayak nggak boleh megang banyak-banyak. Jadi akhirnya aku sumbangin ke orang-orang. Selama masih ada orang yang susah, aku nggak boleh bahagia dulu. Jadi waktu dulu istriku aja mau nikah di Bali itu sampai nangis-nangis kita. Karena aku bilang gue nggak mau selama ada orang susah. Gue nggak mau tuh ngabisin duit kayak nikah di Bali, ngabisin uang ratusan juta. Mendingan duitnya sekarang gue kasih aja deh ke panti asuhan segala macam. Kita nikah di gereja aja. Kayak gitu. Nah jadi dianya ya kayak nangis-nangis gitu. Karena salah satu impiannya dia gitu. Terus kalau akhirnya salah satu yang ngubahin itu konselorku yang bilang, ini kan rumah tangga barengan, Steph juga butuh dikasih kayak sesuatu yang kayak ini satu impiannya dia lah. Kalau kamu belain ini mungkin suatu saat kedepannya akan begitu gitu. Baik, tapi juga aku dapat satu juga insight dari yang lain, dibilang, wah kalau cewek cuman mau nikah aja udah nuntut-nuntut macem-macem, itu nggak bener lah gitu, nanti ke belakangnya dibilang begitu. Jadi kan ada guru yang beda-beda nih. Iya, informasi ini bahaya juga nih. Gitu kan, yang satu guru. Yang satu pro, yang satu kontra. Ya, yang satu bilang udah lalu ngapain perempuan kayak begitu. Akhirnya ya udah, aku lebih ngikut yang sana bro. Jadi aku bilang ya kalau pokoknya lu mau nikah sama gue, kita nikahnya di gereja aja. Gue nggak mau kalau misalkan lu mau ke Bali apa segala macem, gue nggak bakalan ke situ. Either way itu atau enggak. Atau lu ya cari cowok lain. Kayak gitu. Abis itu dia nangis, terakhir dia bilang ya sudah, I follow you. Ya gue follow you, ya udah. Tapi lo nggak tahu setelah itu tiap hari hidup lo sengsara. Tapi abis itu aku langsung mikir, oke, karena dia udah follow me, akhirnya aku jadi kayak ya udah yuk kita nikah di Bali. Oke. Dan artinya kuncinya cuman I just want to prove the person yang bilang she is not demanding. Iya. Kan? Mungkin Berarti itu kan ya, kan? iya. Mungkin itu sebenarnya validasinya di kepala kita. Validasinya di situ. Oh jadi ternyata dia menerima kok. Kalau dia menerima oke. lulus ujian. Kasian Steph gini aja tesnya. Aduh pusing. Steph jangan sampai lo cekukan ya Steph. Ini gara-gara ketemu gurunya macam-macam nih. Tapi ya pasti setiap guru punya pemahamannya masing-masing dari pengalamannya mereka masing-masing kan. Bro, banyak sekali terjadi parenting distortion bro. Parenting distortion di mana kadang seorang ibu itu bisa berperilaku yang tidak pas sama anaknya atau menyalahkan anaknya. Bahkan ada kalimat-kalimat kayak ada satu orang pernah ngomong sama gue, kok gue karma gue begini kali ya, anak-anak gue nggak menghargai gue, nggak menghormati gue, kalau ngomong selalu ngelawan, disuruh nggak pernah dengerin, ngebentak balik. Oke. Terus kadang juga itu baru satu sisi ada lagi yang dia lupa kalau dia itu anak dia. Jadi kalau ngomong tuh seolah-olah itu bukan anaknya. Ya. Gitu. Nah itu pernah nggak ada case-case kayak gitu yang datang ke lo bro? Banyak juga bro. Jadi kalau yang kayak gitu case-nya modelan kayak, kalau lihat di TikTokku bisa lihat Kak Hasrianita misalkan. Dia juga gitu. Kalau dia kenanya baby blues ya. Jadi kayak anaknya kalau ini langsung wah kayak dianya bisa kalap, dipukulin segala macem. Atau kalau mungkin mau lihat kayak Kak Rizna Kurnia di Into the Light juga ada videonya. Jadi dia memang kayak selalu muncul suara-suara untuk menyakiti anaknya kayak gitu. Jadi kayak sometimes ada memang case kondisi tertentu yang bikin orang jadi kayak begitu. Ya untung kedua-duanya udah oke gitu ya sekarang. Jadi memang perlu ditelusurin apa yang jadi di sistem mereka yang bikin nge-take over. Balik lagi itu kan bodily function. Jadi ketika mereka lagi ke-trigger semuanya itu kayak orang yang kalap marah meledak. Kayak misalnya kalau kita lihat yang dulu Pak Ivan yang di Surabaya tuh kan sempat viral yang ada anak yang disuruh menggonggong. Ya, nah itu kan dia lagi berubah banget tuh. Jadi kayak bukan dia gitu. Jadi kayak benar-benar kayak orang yang sampai
gitu kelas Kayak sekali. dua kepribadian yang berbeda ya, switch. Ya itu karena sebenarnya di dalam sistem kita yang mungkin karena udah kesimpan lama kita nggak tahu cara nguraikannya, terus banyak dari kita kan suppress ya, jadi kayak ketika kita oke, hidup harus sukses, harus berhasil, lanjutin semuanya, jangan sampai ada orang yang menghina kita, begitu yang dihina anaknya langsung dihajar. Kalau biasa kalau kita kan kita buktikan. Kalau ada orang yang menghina kamu, buktikan kalau kamu bisa, kan kayak gitu kan. Gunakan kekuatannya. Jadi justru jadi power gitu yang mereka gunakan. Tapi once itu kejebolan kayak begitu, direndahkan sama orang lain, dan anak itu kan benar-benar ya mungkin dia mencintai anak itu sepenuh hati. Begitu anak yang disayangin tiba-tiba dikerjain sama orang, dia benar-benar kayak keluar dari ibaratnya hati yang terdalam gitu buat melakukan pembelaan seperti itu. Cuman ya karena sudah tidak terkontrol, jadi benar-benar ya jadi akhirnya kayak gitu. Nah mirip kayak orang tua kan kita bicara ya tadi, mama juga bisa jadi seperti anak itu. Karena seperti orang itu, dimana dia langsung kalap banget ketika anaknya mungkin nyenggol atau semacamnya, karena udah ketampung terlalu banyak. Apalagi kalau misalkan kayak hidup dari yang kayak kemarin ada salah satu klien tuh, anak ini kayak trofi kegagalan saya. Karena setiap kali ngeliat dia tuh gila ya, harusnya hidup gue tuh sukses, berhasil segala macam. Begitu dia datang, ini satu-satunya nih skor yang gue nggak bisa dapetin karena gue nggak bisa kontrol. Jadi once dia kehilangan kontrol, langsung meledak. Karena apa? Semua hidupnya selama ini sempurna, tapi begitu anak ini muncul, dia nggak bisa kendalikan anak ini dan sporadis banget misalkan. Jadi itu bentuk form kekecewaan dia sama dirinya sendiri, yang dia nggak bisa tuangin ke orang lain, ya begitu ini ya jadi meledaknya ke anaknya misalnya kayak gitu. Nah jadi ya kita perlu, memang setiap kasus nggak selalu sama seperti ini ya, beda-beda. Tapi akan sangat menderita kalau nggak diberesin karena kesian anaknya nanti. Karena jangka panjang misalkan kayak terus-terusan kayak begitu, ya salah satu ada klienku, dia takut ketemu mamanya. Begitu mamanya mau telepon aja tuh tangan langsung gemeteran. Langsung kayak ketakutan, jantung berdebar-debar gitu. Cuman mau ketemu mamanya gitu. Jadi kayak makanya dia pengen buru-buru menikah supaya apa? Bisa keluar dari rumah. Akhirnya pilih cowok sembarangan. Iya benar, karena pelarian. Siapa aja deh, yang penting gue bisa keluar gitu, gue aman dari keluarga gue yang toksik misalnya kayak begitu ya. Jadi kayak akhirnya bukannya sebenarnya awal mama pengen marahin supaya apa? Supaya anaknya benar, supaya anaknya jadi ngerti, supaya anaknya jadi baik. Nanti suatu saat di masa depan tuanya dia ngerti dan paham. Akhirnya begitu diomelin malah anaknya mau kabur, jadi akhirnya malah tercipta jarak dan nggak mau barengan. Nah kayak gitu. Jadi kalau kita nggak ngerti buat ngeberesin di dalam sistem tadi, ya itu akan terus-terusan berulang tuh. Makanya ada generational trauma. Generational trauma. Yes. Waduh. Kan istilahnya begitu, dari nenek turunin ke ini apa mamanya turunin lagi ke anaknya gitu ya. Jadi kayak terus polanya terus aja ya. Iya, karena mereka nggak tereducate dengan baik. Tapi terus itu nggak termasuk genetik ya bro? Sebenarnya generational trauma itu adalah dari behavior, traumas atau genetical. Jadi balik lagi, kalau something genetical itu yang salah satu penelitian yang menarik adalah dari Michael Meany kalau dicari terkait dengan epigenetics. Jadi ketika ada tikus yang memang jadi dia pakai penelitiannya pakai tikus sih. Nah ini juga dibantah juga sih sama dosenku karena dia bilang ya lu nggak bisa ngukur pakai tikus lah kata dia. Cuman ya tikus kan yang lifespan-nya bisa dilihat gitu ya. Jadi pertama dia ada tikus yang ada bayi tikus yang ditempelin sama ibu tikus yang baik. Jadi yang sayang segala macam. Nah begitu tumbuh tuh gennya bagus. Terus ada yang satu tikus ditaruh sama ibu tikus yang cuek banget. Jadi kayak diabaikan segala macam. Nah ketika tikus ini besar, dia punya anaknya itu punya problem di genetiknya, di DNA-nya itu ada metilasi. Jadi proses metilasinya. Jadi kayak ada senyawa yang nempel di DNA-nya. Terus dia mematikan sebuah fungsi tertentu dari DNA-nya itu. Karena kayak ditempelin parasit gitu loh kelihatannya. Nah yang uniknya adalah ketika dia ditempel, jadi yang bayi yang lahir dari ada problem metilasinya dititipin ke ibu yang baik, ibu yang nurturing, jadi disayang sama ibunya kayak gitu. Nah ketika dicek lagi ternyata proses metilasinya selesai. Wow. Jadi genetiknya balik normal lagi. Wow. Nah so that's ketika dari situ diambil kesimpulan lah bahwa nurture itu lebih mempengaruhi daripada nature. Oke. Dan kita ada yang namanya juga neuroplasticity. Jadi kayak sesuatu yang memang kayak di otak kita udah terbentuk masih bisa lagi buat di rewire kan. Nah jadi sebenarnya kalau dibilang genetik ada gak? Mungkin ada. Ya mungkin kayak berapa persen lah gitu. Tapi selama dia nggak disentuh, dia hanya akan jadi genetical potensi. Contoh, let's say Kevin Aprilio. Mamanya memes. Papanya ADMS.
begitu masuk itu bener-bener gen musiknya luar biasa kan. Betul. Dan Kevin bener-bener engage banget. Jadi main pianonya luar biasa dahsyat segala macam. Karena banyak potensi genetiknya dan juga di nurture dari kehidupan bersama dengan orang tuanya. Let's say Kevin bukan dibesarkan sama di sana. Misalkan dia ternyata pas lagi kecil disentuh sama keluarga pembalap, misalnya dititipin gitu ya. Jadi tiap harinya belajar balapan segala macam. Pertanyaannya musiknya ke akses gak? Nggak keakses. Iya karena potensinya tidak diakses. Potensinya nggak diakses. Jadi it's just a potential. Selama dia nggak diakses, dia ya cuma nyangkut doang. Jadi potensi menambah gak? Menambah. Cuman physiological problem ditambah potensi itu yang bakal make the 100 lah. Kalau misalkan let's say 30% itu dari genetik, 70%-nya dari physiological. Jadi bikin 100% gitu. Tapi kalau misalkan 70%-nya dari physiologicalnya diberesin aja, itu mungkin cuma sisa genetik yang jadi potensi doang. Jadi dia nggak ikut campur ngegangguin sama sistem kita. Kayak gitu. Bro, lu sempet sharing tentang pola asuh. Nyokap lo, kita tuh tumbuh dari keluarga yang nyokapnya lumayan strict bro ya. Oke. Ya kan? Gue pernah digebukin bro sama kayu balok bro sama nyokap gue bro. 11-12 kayaknya. Kalau gue pernah digebukinnya pakai tangan dia bro. Terus lebih gede kan badannya. Sekarang itu orang tuh, gue nggak bilang yang dilakukan ibu gue itu benar. Tapi gue juga nggak sepenuhnya setuju yang dilakukan sama orang tua yang kesannya tidak mengangkat tangan sama anak-anak itu benar juga. Jadi gue nggak melihat dua-duanya benar atau salah. Yang gue lihat yang mana yang paling efektif. Sebenarnya itu fokus gue. Jadi lu bisa nggak share sedikit dari sudut pandang lu, dari proses lu udah belajar begitu banyak know-how dari from that perspective. Memang yang perlu dihati-hatiin di masa sekarang kalau misalkan kita parentingnya keras banget bro, itu resiko kalau anak-anaknya nggak terlalu dekat sama kita, itu mereka akan banyak banget dapat narasi-narasi negatif yang ada di internet. Karena semua ngehujanin kalau misalkan lu orang tuanya galak, artinya orang tua VOC, orang tua NPD segala macam, terus toxic. Jadi once kita mesti kasih pengertian banget sih. Jadi kedekatan anak sama orang tua menurutku itu penting. Itu aku banyak bahas di buku yang Gamers Bisa Sukses ini. Karena itu kan semua tentang parenting ya. Jadi kalau misalkan dulu mungkin kalau dipukulin karena kita terlokalisasi, kita nggak punya banyak informasi macam-macam. Jadi aku tuh memang dari kecil kan mama bilang ya, kalau misalkan kamu mama sampai ibaratnya mami kalau sampai pukul kamu itu nggak sembarangan mukul. Karena balik lagi, kamu nih tahu gak kamu salahnya di mana? Tahu lah, misalnya kayak gue ingat banget digebukin mak gue gara-gara mak gue dipanggil ke sekolah gara-gara gue ngebuka rok cewek pakai penggaris. Jadi kayak itu udah not good ya. Iya, jadi kayak kalau orang tua nggak justru kalau lu nggak digamparin itu lu salah, ngerti gak? Iya kan, kalau ya karena it's a serious thing. Guru di sekolah nggak bisa. Zaman dulu gue bersyukur banget sih, nggak ada tuh yang namanya edukasi all things labeling kayak ini pelecehan seksual segala macam. Cuman dibilangnya kenakalan anak kecil. Ya kan, gue bacanya dari mana? Dari buku Doraemon. Karena Nobita suka buka roknya Shizuka kan, ya udah gue pakai penggaris gue gini-giniin anak cewek di sekolahan gitu, and suddenly gue dipanggil suruh satu buku gue tuh saya tidak akan membuka rok perempuan lagi gitu, mak gue dipanggil segala macam, ya udah gue digebukin lah, tapi gue bersyukur bro karena gue digebukin gue ngerti, karena kalau enggak, you'll take it for granted. Dan mungkin kalau misalkan zaman dulu di label kayak gitu, oh nih si pelaku pelecehan seksual, ya udah hancur lah hidupnya. Betul. Jadi zaman sekarang makin banyak labeling macam-macam, bukan cuma kepada anak tapi kepada orang tuanya juga di label. Nah jadi begitu once kalau dulu dikasih tahu ya, mama mukulin kamu, ini kamu ngerti gak salahnya tuh di mana? Kayak gitu. Dan gue nggak akan mukulin kalau misalkan nggak kayak gini. Dan dulu selalu dikasih satu ayat yang memang jadi pegangan ya, kalau di Bible kan ada. Hukumlah anakmu dengan rotan, karena rotan tidak akan membuatnya mati, tapi ketidaktahuan yang membinasakan dia. Jadi ketika lagi dipukul, ini buat kamu supaya tahu. Ya, jadi mami marah. Nah, bukannya marah-marah. Nah, banyak orang tua itu marah-marah, bukannya marah. Beda ya. Jadi lo melampiaskan, betul. Bukan mengkoreksi. True.
keselnya sama pasangan, tidak kepuasan dengan hidupan, segala macam, hajarnya ke anak. Iya. Nah itu yang nggak dibenarkan. Jadi bukan yang nggak boleh buat mengoreksi, sebenarnya perlu juga di keadaan tertentu yang memang sudah krusial kayak begitu. Yang nggak ada pilihan lain gitu. Kayak mamaku jambak aku masukin kepalaku dalam toilet gitu. Kenapa? Gara-gara ngomong ngehe, ngomong jorok. Terus kan, emang kenapa sih ngomong ngehe doang? Kurang ajar kan? Lu kurang ajar lu gitu. Langsung dijambak, langsung diinin. Kalau nggak digitu Tapi ada warning dulu. Kalau udah di warning masih ngelawan, nah itu. Yes, jadi kan semua ada tahapannya ya. Kalau misalkan udah memang harus dikoreksi, ibarat karena ketidaktahuan dan mereka nggak mengerti, kalau kita nggak rapihin, ngaco. Dan kalau dulu begitu dibilang kayak gitu, orang tua ngoreksi kamu karena apa? Karena kita sayang. Betul. Kalau nggak sayang, gue nggak peduli sama sekali, gue nggak urusin. Iya, betul. Gitu. Nah, ketika di masa sekarang, semua orang kayaknya kalau ngoreksi itu salah jadinya. Ya, itu kesan yang didapat ya. Balik lagi kalau pakai pukul pakai tangan salah gitu. Kan nanti bikin anak trauma. Ya kadang-kadang mungkin ya memang perlu digituin supaya dia tahu. Nah setelahnya trauma gak aku? Trauma banget. Jadi aku trauma banget sama mama gitu kan. Makanya banyak kayak marah, kesel, benci dulu saat itu. Cuman along the way ya ketika didamaikan, dirapihin, diberesin, ngerti juga dalam hati bahwa oh ya memang itu dilakukan untuk kebaikanku. Kalau enggak bakalan jadi klemer-klemer. Karena di zaman sekarang generasinya kan benar-benar strawberry banget kan. Karena apa? Di rumah itu semuanya benar-benar yang baik, yang bagus. Begitu keluar, begitu ya balik lagi. Dunia ini dunia keras lah. Dunia tidak selembut orang tua kamu gitu. Begitu dia nggak pernah ngerasain kayak beratnya. Ibaratnya kayak kalau singa selalu dikasih di zoo, dikasih makan tiap hari, nggak pernah diapain, pampering segala macam. Begitu dilepas di hutan rimba, bingung. Dia yang bakal dia tag. Ketemu serigala takut. Padahal sebenarnya sih enggak. Gitu. Karena ya memang nggak pernah terlatih aja. Nah itu yang paling bahaya sih. Karena banyak sekarang yang bukannya apa ya kayak positive parenting, lebih ke arah permissive parenting. Jadi apa-apa dikasih izin, dibiarin begitu aja. Makanya akhirnya banyak yang kayak tadi kamu cerita yang di video orang banyak anak kecilnya bisa maki-maki orang tuanya segala macam, udah nggak ada respect sama sekali dan tetap orang tuanya tuh yang kayak kayak nyebelin gitu. sih itu. Gitu. Jadi kadang-kadang ada rasa syukur juga lahir dan besar di generasi seperti itu karena di generasi sekarang itu terlalu banyak jargon sebenarnya yang bikin gua kesel. Yes, it is right. Because of technology, because of information, mereka jadi lebih banyak tahu, mereka bisa argue. Tapi ada certain fundamental yang perlu kita jaga kan. Betul, kayak limitnya di mana sih gitu. Itu yang sering kali mereka nggak pakai. Jadi nggak ada ukurannya, kayak cuman either A atau B, Z udah. gitu misalnya. Jadi kayak bener-bener rata kiri sama rata kanan kan. Jadi akhirnya jadi kayak buat mereka tuh kayak ya kalau dulu kalau dipukulin artinya apa? Orang tuaku sayang. Karena mereka mau koreksi aku untuk pengen aku lebih baik. Kalau zaman sekarang orang tuaku toksik, aku nggak merasa diperhatikan sebagai seorang anak, aku merasa kayak sendirian, aku kayak anak yang dibuang, aku kayak merasa tidak berharga. Teman aku punya iPhone, aku nggak dibeliin, orang tua aku nggak peduli sama aku. Jadi akhirnya ya mereka masuk ke dalam beban mentalnya sendiri karena komparatif kemana-mana. Kalau kita dulu kan enggak, oh ya dipukulin ya sudah lah, emang gue tahu gue salah ya sudah, apa yang gue bisa lakukan untuk nggak sampai kayak dipukulin lagi, kayak gitu. Dan aku memang disayang sama keluarga, jadi bisa beda dua pandangan. Yang satu bisa Discipline is one thing, loving is one thing. Benar sih. Keren. Bro, gue lagi mau masuk ke beberapa case study bro, yang cukup mencengangkan gue. Ada beberapa case study yang waktu selama gue ikut kelas lo itu kan ada beberapa situation yang lo sharing ya. Contohnya kayak orang hutangnya lunas semenjak dia berhenti doa. Nah, orang hutangnya lunas semenjak dia berhenti doa. Itu yang mana tuh bro? Emang gue ada cerita itu ya? Jadi ceritanya begini bro. Selama doa dia salah, hutangnya kagak lunas-lunas. Begitu diperbaiki, hutangnya jadi lunas. Oke. Jadi bahasanya dia berhenti doa cara itu bro. Lu malah bikin bingung nih. Ini kayaknya bagus buat clickbait ya. Iya. Jadi kalau doa yang salah memang akan terus-terusan inviting segala sesuatu yang negatif gitu ya. Jadi kalau misalkan doanya Tuhan aku pengen lunas hutang, justru semakin pengen lunas hutang kan jadi mendatangkan hutang yang baru. Karena supaya bisa ke maintain, supaya bisa terus melunasi hutang. Bagaimana kamu bisa melunasi hutang kalau tidak ada hutangnya?
Jadi ya dia harus ke-maintain, hutangnya harus ada terus. That's why doanya memang harus yang tepat gitu. Misalnya mintalah misalkan jumlahnya gitu. Tuhan mungkin kalau bisa dikasih nih kayak 100 juta per bulan, aku akan butuh buat ini misalnya gitu. Karena balik lagi, kalau menurut aku di setiap kelas kadang aku sering sharing, kamu pas lagi mau request sama Tuhan jumlah sekian, udah punya proposalnya belum? Gitu. Kenapa proposalnya? Ya balik lagi kayak Tuhan itu kan kayak orang tua, dia pengen yang terbaik buat anaknya. Terus misalkan kayak punya anak nih usia 14 tahunan gitu, masih remaja gitu. Abis itu bilang, "Papa, aku mau minta dong uang 2 miliar." Bakal lo kasih nggak? Nah, Lu bakal tanya dulu, hah? Dari mana? Lu tahu 2 miliar dari mana bro? iya kayak mau buat apa gitu kan? Kayak 2 miliar buat apa? Nah kalau proposalnya jelas kayak buat ini nih Pak, gini, aku mau buat gini, nanti akan gini. Mungkin dia akan pertimbangkan gitu. Jadi kalau misalkan kadang banyak orang yang cuman sekedar mau di permukaan, tapi dia nggak mendalami ke dalam lagi sebenarnya kenapa kamu membutuhkan itu. Sehingga ketika dikasih proposalnya, ya ibaratnya Tuhan akan lebih ngeliat gitu. Kayak oh iya memang dia membutuhkan buat di level ini gitu. Jadi balik lagi kan ya Tuhan ngerti. Cuma kalau misalkan kita juga nggak kasih proposal yang lebih baik, mungkin bawah sadar kita juga nggak engage ke sana gitu. Jadi itu yang salah satu strategi yang mungkin penting ya. Jadi supaya benar-benar oke, ini yang aku butuhkan, terjadi keselarasan karena memang bawah sadar kita setuju ini buat ini gitu. Dan ketika request sama Tuhan, lebih biasanya sih banyak kemudahan terutama kalau peserta kelas itu kayak tiba-tiba datang banyak hal baik yang ya mereka nggak duga-duga gitu. Jadi banyak kayak keberuntungan, kemudahan kayak gitu. Nah itu seru. Keren sih. Ada lagi case yang gagal closing proyek, tapi ternyata setelah lo ulik, akar traumanya gara-gara nggak boleh nari waktu masih kecil. Oke. Iya. Jadi ketika nggak boleh nari waktu kecil kan banyak yang ketahan banget. Jadi kayak aduh aku pengen sesuatu yang aku capai jadi nggak bisa. Nah itu pengalaman aku dulu juga. Aku nggak tahu kenapa kurva aku tuh selalu kalau misalkan pengen sesuatu begitu dia udah mau naik ke level yang lebih tinggi. Jadi kayak misalkan dari manajer mau naik ke director, terus dari peringkat 1 pengen ke peringkat yang lain gitu. Ada pokoknya setiap kali ada loncatan ke peringkat yang jadi goalsnya aku, itu dia selalu kayak turun ke bawah. Jadi kayak harus restart. I went through that so many years. Oke. Jadi aku terus-terusan kayak begitu gitu. Jadi kalau dulu bahasa gue, every time I want to scale up, I fall down. Oke. Jadi bisa ada beberapa tuh. Aku nggak tahu yang pattern sebenarnya yang kebongkarnya di mana karena begitu dipecahin. Karena kan aku mecahin tuh selalu dari berbagai titik kan ya. Tapi ada 2 yang mungkin signifikan. Yang satu adalah kayak kita selalu pengen kalau misalkan kita kayak aku biasa main game selalu kayak creationnya itu aku pengen kayak cepet bosen lah istilahnya. Jadi begitu udah mau beres gitu, begitu sebelum selesai dia udah restart lagi supaya aku bisa main game lagi yang kayak bangun lagi gitu. Karena cara aku proving adalah di saat aku bisa loh ngebangun ini dari bawah ke atas. Tapi kalau misalkan udah tinggal sedikit tuh kayak udah gak seru lagi gitu. Jadi kayak aku tinggalin gamenya. Like a self-sabotage ya? Self-sabotage itu salah satunya. Jadi ketika keharusan aku untuk membuktikan sesuatunya aku bongkar, strukturnya dia udah gak ada, aku jadi gak perlu untuk membuktikan itu. Jadi kayak aku bisa jalanin santai aja. Terus yang berikutnya adalah ternyata pattern unconsciousnya juga nyambung. Banyak dari pengalaman masa kecilku yang nyangkut. Salah satunya adalah yang aku inget waktu aku nonton Satria Baja Hitam bro. Jadi Baja Hitam itu salah satu film yang aku paling suka kan. Nah jadi ketika aku nonton filmnya itu dari dulu kan episodik yang di RCTI itu. Nah itu rutin gitu ya aku nonton terus gitu. Ketika satu hari pas lagi di episode, waktu itu episode terakhir tuh. Yang dia mau berantem sama Nobuhiko. Nah pas aku lagi nonton tiba-tiba mamaku pulang. Abis itu dia bilang nilai kamu jelek. Kamu harus kerjain PR. Aku bilang, Mam, aku mau nonton dulu. Nggak ada. Kemarin udah bilang kan, ini kalau nilainya jelek lagi, kamu harus kerjain sekarang. Aku bilang, gua nggak mau main nonton. Ini udah episode terakhir, gini. Dia bilang nggak ada. Langsung ditarik masuk ke dalam ruang belajar. Aku nangis di situ. Gua nggak mau. Pokoknya diam belajar. Kayak gitu. Jadi situ aku kayak struggle banget, nangis banget segala macam. Itu embedded dalam sistem. Nah. Polanya Satria Baja Hitam episode 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Begitu mau episode situ langsung ke take over ceder. Nah jadi kayak belum nyampe episode terakhir langsung diturunin kan. Nah itu pattern yang sama ternyata dia ngeling. Nah sehingga setiap kali aku mau dapetin sesuatu tubuh udah antisipasi. Jadi kayak
wah nanti pasti jatuh lagi nih, nanti jatuh lagi, nanti jatuh lagi, 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 jatuh Tinggal lagi. begitu jatuh langsung tuh kan. Jadi kita mengamplify pembenaran itu ya tanpa Ya, sengaja. tanpa disengaja karena udah langsung doanya udah ke situ. Karena kan dia embedded di dalam sistem kita. Jadi kayak masih terekam dan belum selesai. Nah, kalau kita bisa ngebaca patternnya, bisa kita bongkar. Ketika udah dibongkar selesai, dia nggak dimasuk di situ lagi. Karena balik lagi, ujiannya akan terus datang kalau dia belum lulus. Jadi pattern ujiannya ini nongol-nongol terus nih, pola-pola yang serupa. Makanya banyak orang yang kayak datang ke aku tuh kayak salah milih cowok, salah milih cowok, salah milih cowok, salah milih cowok, salah milih cowok kayak gitu. Iya. Atau kerjaan ditipu lagi, ditipu lagi, ditipu lagi, ditipu lagi, ditipu lagi. Selalu misalkan kayak karirnya nggak bisa naik yang tadi yang kayak gitu. Itu juga banyak. Jadi pattern bawah sadarnya bisa macam-macam dan itu ngulang. Bahkan ada juga tipe orang yang nggak gampang percaya orang, nggak gampang. Jadi dia skeptical banget. Juga Iya. Itu juga sama juga ya. Jadi patternnya memang embedded di bawah sistemnya kita karena kita pernah ngalamin, terus dia keamplifikasi. Jadi dia kan sifatnya compounding kalau bawah sadar tuh. Begitu ngalamin lagi dia take off lagi, ngalamin lagi dia lebih tinggi lagi, selalu bikin higher high. Jadi makin lama vibrationnya akan makin tinggi. Ibarat kalau kita ditipu 1 kali itu sakit, tapi ditipu 2 kali lebih sakit lagi, dan ditipu berkali-kali, wah udah keselnya luar biasa. Bahkan kita udah coping sama kesakitan itu. Akhirnya setiap kali ada yang nggak mau nipu pun lama-lama jadi, nah ini bentar lagi juga nipu lagi. Gitu. Dan kita mengundang. Akhirnya jadi inviting, jadi ngalaminnya gitu terus gitu. Kalau nggak dibongkar, patternnya akan tetap ada. Lu pernah bilang lu tuh paling suka ngebantuin orang yang sial, bro. Iya. Kenapa tuh, bro? Yang jago narik kesialan. Karena jago narik sial, ibaratnya kayak kalau kamu punya kayak satelit gitu. Satelit kamu tuh udah bagus banget buat ngundang frekuensinya kan. Jadi kayak datengin terus segala macam kesialan dalam kehidupannya dia gitu. Ya. Dia cuma tinggal di tweak doang. Jadi Satelitnya digeser. iya, gitu. begitu satelitnya digeser, ngundang kemudahannya tuh gampang banget karena sinyalnya nggak ada masalah. Jadi bukan punya problem signal, cuma problem di tune di frekuensi yang mana aja. Begitu frekuensinya dirapihin, dia akan banyak ngundangin hal-hal baik dalam hidup dia dan gampang banget gitu. Kayak makanya ada orang yang kayak magical banget. Kayak Tapi itu ngefek gak sih kalau orang-orang kayak sekarang lagi pada marak-maraknya jualan audio dengerin, terus itu tuh ngerubah posisi atau cuma naikin frekuensi? Dari tadi yang konteks kita ngomong ngerubah itu ya, konteks itu ya. Dan lo cukup tahu maksud gue. Yang menarik adalah jadi begini, ngubah frekuensi itu boleh dibilang kan dulu ya seperti itu yang strateginya. Jadi aku dulu termasuk kan ini waktu era awal-awal dulu aku dengerin yang kayak frekuensi begini. Itu dulu ada yang bikin namanya SI-Tech. Silent Inception Technology. Wih, kayaknya bahasanya keren banget gitu. Jadi kayak pakai gelombang otak segala macam kayak gitu, terus pakai suaranya segala macam. Nah, aku dengerin terus tuh, bro. Jadi kayak bener-bener yang kayak rutin banget dengerin kayak gitu ya. Dan aku kayak trust banget dan believe sekali gitu. Tapi pattern-pattern yang berantakannya aku tuh tetap muncul. Jadi kayak yang dapet terus jadi hilang lagi segala macam, apa segala macam. Jadi kayak tetap pola bawah sadarnya kayak nggak berubah. Oke. Jadi walaupun di tune-nya ke sana, tapi kalau misalkan kita punya problem bawah sadar yang masih nyangkut, itu kayak masih ngeretin kita terus. Bahkan sampai di satu level ketika aku belajarin, karena aku banyak belajar di hipnosis di awal ketika aku pertama kali belajar, dibilang kalau hipnosis itu paling masuk banget, nancep, apalagi kalau sama figur otoritas. Aku bikin skrip 1 panjang, aku kasih ke mamaku, aku bilang, "Mam, tolong rekamin." Karena figur otoritas yang paling kita respect. Iya, direkamin, bikin audionya, tiap hari gue dengerin. Jadi tidur tuh gue dengerin mami gue ngomong gitu. Dari pagi sampai malam katanya masuk ke relaksasi, turun gelombang otaknya, terus dengerin. Wah, udah dengerin berbulan-bulan sama aja bro, gak ada yang banyak berubah. Karena apa? Problemnya memang di sistem afektifnya aku yang lagi nyangkut gitu. Jadi kayak walaupun didengerin banyak, itu ternyata nggak berubah. Dan lebih parah lagi ketika aku mulai ngerti. Pas lagi ketemu sama si yang bikin audionya, nggak sengaja ya, aku terima emailnya itu. Ternyata ada skripnya lagi bro, di balik skripnya dia. Nah ini yang gila sih menurut aku. Orang bener-bener kayak gak ada etikanya gitu, gak punya otak. Dia punya, jadi di belakangnya itu dibikin satu naskah lagi yang berbeda, di-embed di dalam audionya. Naskahnya itu naskah politik. Jadi kebetulan lagi kerja sama memang sama salah satu calon tertentu. Di dalamnya itu dimasukin, jadi kayak semakin kamu kaya, sukses, bahagia, kamu memilih pasangan calon ini. Gile. Gokil bro. Tanpa sadar. Iya. Terus di bawahnya kalau kamu begini semakin bahagia, gembira, ceria hidup kamu. Di bawahnya ada kamu datang ke workshop ini. Jadi kayak iklannya banyak banget. Terus
Gue bilang, bos, ini mana bisa kamu masukin begini gitu kan? Etiknya mana? Iya, nggak ada etikanya gitu. Terus dia bilang gini, Rio, kamu tahu kalau misalkan namanya kamu datang jalan di jalanan ngelihat baliho, dia bilang itu kan iklan. Kamu nonton TV, itu kan juga iklan. Emang dia minta permission lo katanya gitu? Iya, emang dia minta permission lu. Dia bilang begitu. Ya itu kan iklan. Dalam arti gue, iya iklan sih. Cuman kan Kita itu nggak berlangganan, kita nggak bayar. kan itu kelihatan. Kalau iya, jadi itu kelihatan kan dengan kesadaran. Lu tanemin macem-macem ke dalam bawah sadar orang. Tanpa permission, tanpa tahu isinya apa di dalam. Jadi nggak ngerti. Pak Ronever tuh langsung ngomong, dia bilang, kamu ikut kelas NLP banyak, ikut apa segala macem, banyak kelas-kelas macam-macam yang ngomongin bawah sadar segala macem. Pertanyaannya, kamu kadang-kadang ngerti gak sih mereka instalasi apa ke dalam sistem kamu? Apakah kamu aware dengan semua yang mereka lakukan kayak gitu? Apalagi kalau Sebahaya itu ya. ya nggak tahu juga sih beneran ini apa enggak, cuman kalau ada resikonya kenapa? Kenapa harus mengambil ya? Maksudnya minimal kita jadi lebih aware lah. Jadi poinnya lebih aware. Berarti kalau kita nggak punya problem di efektif, mungkin audio yang benar bisa membantu menstimulate. I agree. Iya. Karena balik lagi orang juga punya modal tertentu. Kadang-kadang memang kita suka mengeskalasi aja. Misalnya contoh, let's say yang denger itu 1.000 orang. Terus kita ambil 10 testimoni terbalik atau 50 testimoni terbaik dari 1.000 gitu. Yang kita akan jual kan ke sana. Jadi kayaknya bagus banget gitu, fantastis. Misalnya contoh kayak, aku bisa jual rumah 50 miliar misalkan. Setelah aku dengerin sugesti tertentu misalnya kayak gitu. Ya bisa aja, tapi kan berarti dia udah punya modal. Iya. Minimal lu harus punya rumah 50 miliar yang buat lu jual kan. Iya betul. Lu mesti punya relasinya, mesti punya koneksinya. Nah ini yang mereka nggak ukurin. Iya benar. Kayaknya seolah-olah begitu denger gue tiba-tiba bisa. Critical thinkingnya nggak jalan. Iya. Jadi bisa punya dapat ini, dapat itu. Ya kan udah dari dulu kita udah nabung dulu gitu. Nggak yang langsung tiba-tiba jebret terus tiba-tiba langsung gue bisa menang saham multibagger berkali-kali gitu kan. Ya lu udah belajar dulu kan, belajar saham, lu belajar ngerti begini segala macem kayak gitu. Nah, kalau enggak kayak semua yang denger pasti akan langsung bertumbuh aja gitu. Cuma kan banyak juga yang enggak kayak gitu. Ada yang bilang bro, marah ke ibu itu bikin rezeki seret. Gimana sih bisa energi keluarga ngeblok finansial bro? Kalau orang tua itu kan kalau memang kita kan di Indonesia itu keyakinan sangat luar biasa ditanamkan dari semenjak kita kecil. Dan baik lagi kan surga di telapak kaki ibu dan banyak banget kayak narasi-narasi yang memang ibu itu adalah ya ibaratnya yang melahirkan kita nggak boleh kalau sampai kayak punya kemarahan atau dendam segala macam sama ibu. Terus dari cerita juga malin kundang dan lain-lainnya kayak gitu. Jadi kalau durhaka seolah-olah tuh jalannya nggak terbuka kayak gitu. Nah salah satu klienku dia bilang gitu, kayak hidup tuh kayak kereta. Doa ibu itu seperti relnya. Nah sekarang gue berantem sama ibu gue. Jadi kayak kereta gue jalan gak ada relnya. Lah pusing kan kalau kayak gitu. Nah jadi strukturnya kita ini karena ditanamkan orang tua itu penting, signifikan buat kita. Dan juga didukung dengan semua keyakinan spiritual kita. Embedded lah di dalam sistem kayak gitu. Tapi ada orang yang memang benar-benar gak peduli sama agama. Mereka gak peduli Tuhan itu gak ada buat mereka segala macam. Mungkin struktur ini gak berlaku buat mereka. Oke, berarti struktur ini berlaku untuk yang believe. Yes, buat mereka yang punya keyakinan seperti itu, jadi konflik di dalam batin mereka. Karena satu waktu pengen banget buat sukses dan berhasil, tapi di dalam sistemnya yang conflicted. Karena gue nggak baik nih dan Tuhan nggak merestui. Buat orang yang nggak punya Tuhan kan, siapa sih Tuhan gitu. Jadi kayak akhirnya dia bisa jalan aja. Misalnya contoh lah Steve Jobs sukses banget walaupun dia berantem sama orang tuanya misalkan. Orang tua aslinya ya. Ya kan? Tapi orang tua angkatnya dia bisa deket banget tuh. Nah ya dia sukses-sukses aja gitu. Jadi kalau misalkan dibilang kok ada yang orang sukses-sukses aja walaupun ribut sama orang tuanya, benci, dendam apa segala macam. Ya mungkin dalam sistemnya dia nggak ada konfliknya. Dan tidak tertanam belief-belief itu. Betul. Dan kalau keyakinannya memang nyangkut, ya udah jadi terjadi kognitif disonansnya dia. Karena di dalam tubuh sama pikirannya itu dia benar-benar kontradiksi kan di dalam. Aku pengen sukses, pengen berhasil, tapi ya nggak bisa kalau misalkan begini. Akhirnya rezekinya jadi ketahan, kayak gitu. Nah jadi nggak kebuka. Kita masuk ke pembahasan yang common, yang tiap kali orang ngomong. Kembali ke tadi yang urusan rezeki seret, kita melanjutkan sebenarnya, tapi ke angle yang berbeda. Oke.
Angle-nya adalah banyak orang ngomong orang sukses tuh rata-rata hoki. Ya. Emang kerja keras udah nggak relevan bro? Kan udah kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja Yang belum sebenarnya ya kerja selaras. kerja selaras. Nah ini baru lagi. Iya dong. Ini kayak lama-lama gue 2 tahun gue bakal punya 10. Sebenarnya kata kunci di selaras bro. Ketika hati sama pikiran kamu kan inline gitu kan, dan kamu punya strateginya. Banyak orang yang belajar kayak kemarin ngobrol sama Coach Tom kan, kok ada ya coach yang ketika mereka belajar banyak segala macam, strateginya ada, potensi punya, begitu dapat project apa segala macam, tapi ada aja yang bikin dia anjlok lagi. Nah itu memang bawah sadarnya belum selaras tuh biasanya. Jadi terjadi dissonance-nya dia. Jadi kayak konflik antara pikiran sama perasaan. Makanya jadi kayak nyangkut terus. Nah salah satu klienku ada yang dia dulunya dari keluarga yang sangat sukses dan kaya berhasil, and suddenly ketika bapaknya lagi jaya-jayanya, tiba-tiba bapaknya sakit. Nah begitu bapaknya sakit, semua hartanya habis, diambil sama keluarganya sampai harus berantem dulu, di take over sama keluarga dari papa, karena mamanya ini juga mama ibu kedua ya, jadi kayak sorry, Second istri wife keduanya. lah, Ya, jadi begitu ini dia langsung turun sampai miskin sampai habis-habisan. Nah jadi setiap kali dia mau naik take off, dia selalu ketakutan tuh buat sadar ya. Nanti bakalan jatuh lagi nih, bakalan jatuh. Jadi hidupnya selalu dengan keberhati-hatian. Karena ketakutannya itu. Jadi kayak ketakutannya yang termanifestasikan. Nah jadi bicara tentang rezeki, memang kalau dibilang ya ketika rezeki itu ada, dia akan mengeskalasikan. Jadi keberuntungan itu akan bantu orang untuk kayak yang punya sesuatu kemampuan itu dikali lipatkan. Nah lucunya memang ketika aku wawancarain kayak misalnya kayak tadi ke Pak Hendra gitu. Aku bilang, Pak Hendra pernah nyangka gak sih? Kan dulu kalimatnya itu selalu kerja keras tidak pernah mengkhianati hasil. Ya kan? Kerja keras tidak pernah mengkhianati hasil. Ya, kalimat yang sering populer dipakai tuh itu. Tapi pas aku tanya di kehidupan nyata, kebanyakan orang itu kerja keras hampir selalu dikhianati hasil. Realistically begitu. Ya, jadi Resultnya ya. ya kalau kita nanya sama orang yang menengah ke bawah, Iya. mereka begitu gini, wah gila gue udah kerja keras banget tapi kayak hasilnya nggak ada. Iya. Jadi kerjanya keras dikhianati sama hasil. Iya. Ya kan? Kalau misalkan nanya sama yang sukses besar luar biasa gitu, bro lu gimana? Ya gue juga nggak tahu lah, gue kerjanya begini aja, tapi Tuhan kayak kasih kemudahan gitu. Jadi Gue kayak hoki, gue I'm lucky. I don't know how to answer, but I'm lucky. Iya. Karena kalau kerja keras, balik lagi, biasa aku selalu bilang kayak di kelasku. Can you imagine kalau misalkan kamu harus kerja keras baru bisa mengkali lipatkan apa yang kamu punya. Sekarang bayangin deh, kamu pengen 100 kali lipat lebih kaya, uang kamu di rekening 100 kali lipat lebih banyak. Oke, bayangin uang kamu lebih banyak. Dan kamu harus 100 kali lipat kerja lebih keras. Coba bayangin rasanya gimana. Sekarang nih Gue aja gak bisa ngebayangin. kerja Gue frozen langsung. Maksud lu, tapi karena gue udah beres ya. kerja kayak sekarang dikalikan 100 kali lebih banyak buat dapetin 100 kali income lebih besar misalkan. Ya pusing lah. Iya, cuman untung lu gak ketemu orang yang crazy logical. Oh, it's the leveraging factor bro. Gitu kan bahasanya ada aja tuh. Berarti kan kamu perlu punya celahnya untuk kamu bisa leverage buat bisa mengkali lipatkan apa yang ini. Jadi faktor kalinya kamu harus ngerti. Jadi it's all about value yang bisa dikasih kan. Nah jadi celahnya bukan di kerja kerasnya, tapi ya balik lagi kerja cerdasnya mungkin atau segala macam. Jadi kombinasi dari semua yang kita punya, skillnya, knowledge-nya, sistemnya. Karena it's all in the psychological level. Kalau kita nggak update di bagian situ, kita cuma beresin di afektifnya doang nih. Bisa gak? Bisa. Kamu jadi orang yang lebih beruntung. Tapi buat mengekskalasi kekayaan dan kelimpahan, itu nggak cukup cuma beruntung. Menurut aku kamu perlu juga punya cara pengelolaan uang yang tepat, cara investasi yang benar, struktur mungkin kayak membangun sistem buat perusahaan yang lebih besar. Kalau kita nggak punya skillnya kan nggak bisa. Bisa gak ngandalin keberuntungan? Bisa, tapi akan sangat-sangat kecil lah presentasinya kayak orang yang menang lotre terus dapat kayak Powerball gitu kan. Nah mungkin itu bisa, itu pun harus beli dulu. Benar. Ya kayak gitu. Karyawan drama, klien ribet. Biasanya itu cerminan energi kita gak sih? Karyawan drama, Kliennya ribet. kliennya ribet. Tanpa, memang lucu sih kalau dibilang bener gak sih itu dari kita punya energi atau enggak. Tetapi memang ketika kitanya nggak dirapihin, seringkali malah mengundang klien-klien yang seperti itu terus-terusan. Karena balik lagi,
inner game-nya kita itu terpancar jadi keluar ke sekeliling kita, masuk ke vibration yang sama kan. Jadi tanpa kita sadarin ya kita ngundangnya orang-orang yang seperti itu. Jadi kalau misalnya semakin kita takut ketemu misalnya, ketakutannya itu kan jadi kepikiran terus-terusan tuh, dia chanting di dalam bawah sadar kita. Jadi wah nanti kalau ketemu yang begini lagi nih, begini lagi nih, begini lagi nih, begini lagi nih. Orangnya cuman ya ngetes doang, nggak pernah belanja sama kita, datang tapi cuman ngeliat-liat gitu. Akhirnya jadi ke-embedded di dalam sistem, ya itu yang datang terus gitu. Dan kalau misalkan kita juga ketakutan, oh yang ketemu kok orangnya nggak bagus-bagus ya datangnya gitu. Nah jadi akhirnya ya nggak bagus ya, 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 nggak bagus ya. Nah, itu yang di dalam sistem ya dia chanting. Jadi tanpa disadarin ngundangnya justru yang kayak begitu karena vibration. Kalau udah di dalam sistem kayak gitu, lu mau baca doa kayak apa juga tetap aja kacau ya. Karena doanya lu baca di mulut. Iya. Yang lu really feel Di hati. Yes. Jadi yang diwujudkan sama bawah sadar kita bukanlah apa yang kita pikirkan atau kita bacakan atau kita sekedar pikirkan ya, tapi apa yang kita yakinkan. Iya, dan kita rasakan. Dan kita rasakan. Ya, kembali ke buku. Satu pembahasan singkat aja. Oke. Bab 14. Jebakan bahasa kasih. Oke. Jadi banyak orang Ya. di sekeliling gua khususnya bro belakangan ini. Itu kalau ngomong itu semua pakai terminologi bahasa kasih. Oke. Jadi ada yang ngomong love language gua tuh gift. Terus ada angle-nya nih. Kalau love language gua gift untuk lu senengin gue, lu kasih gua gift. Iya. Kita bahas, lu dengerin gue dulu ya. Oke. Terus ada lagi angle-nya, kebalik bro, kalau love language lu gift, bukan lu yang dikasih gift, tapi lu yang ngasih orang gift, ya kan? Dua angle dong. Oke. Ya kan? Speak my language. Oke. Lu pada kalau baca buku ini habis aja di kepala lu. Nah, lu bisa jelasin nggak kenapa bahasa kasih itu menjadi jebakan? Ya, karena bahasa kasih itu indikator trauma bawah sadar seseorang. Karena kalau misalkan kita punya bahasa kasih tertentu, artinya kita lack in that di dalam sistem kita terkait dengan tema tersebut. Contoh kalau misalkan kayak aku juga salah satunya itu gara-gara kalau orang nolongin aku tuh paling seneng kalau ditolongin. Jadi act of service. Jadi once ketika orang nolongin aku tuh kayak apa aja bisa gue kasih gitu. Jadi kayak Itu dulu kan? Dulu. Jadi kalau misalnya gue seneng begitu dibantuin, wah gue kasih ini, gue kasih itu. Pokoknya semua yang kayak begitu gue punya sesuatu tuh gue kasih ke orang ini gitu. Jadi kalau orang mau memanfaatkan celahnya gue, bantuin aja si Rio. Begitu dia jadi, itu semua yang didapat tuh bakalan banyak yang dikasihin gitu. Jadi banyak orang tuh di sekeliling yang dapat macam-macam, bisa dapat PS5, bisa dapat ini, bisa dapat itu segala macam. Yang jumlahnya tuh yang kayak lumayan masif. Ada yang gue kasih mobil. Jadi kayak, sedangkan gue sendiri anjing kayaknya gue juga nggak sekaya-kaya itu gitu. Cuman kayak tengil banget gitu kan. Tapi kayak ada rasa yang aduh, gue kalau udah dikasih tuh gue harus kayak utang budi harus give back segala macam kayak gitu. Nah itu there is something wrong with us in the system. Ya. Nah banyaknya orang lain di luar sana itu mereka sekarang lagi kena yang dikerjain sama NPD yang kayak dikasih love bombing semua 15. Apalagi kalau sekarang makin banyak dia baca makin ngerti kan. Jadi mereka makin pintar juga tuh buat nyerang-nyerang korban-korbannya ini. Banyak kan yang kena kayak kasus penipuan segala macam dikerjainnya dari situ bro. Karena mereka lagi bahasa kasih gue adalah waktu yang berkualitas. Terus pasangan nggak ngasih waktu yang berkualitas. Carilah ada orang yang lain yang ngasih waktu berkualitas. Nah akhirnya jadi ngerasa oh ini bisa deket gini-gini. Karena itu jadi celah masuk. Karena selama pasangannya kasih itu ke-maintain kan. Ibarat luka nganga tapi ada yang kayak taburin terus gitu. Jadi kayak masih aman. Tapi once nggak dikasih mereka akan kayak orang yang keausan banget gitu. It's like addiction ya. Betul. Karena craving dia addicted. Begitu ada yang ngasih jebret langsung ngasihnya sedikit. Tapi berasanya udah kayak karena habis lama nggak dapet ya kan. Nah. Ya banyak yang kayak gitu. Akhirnya begitu kena udah buka baju, buka celana gitu kan. Habis itu baru pusing kepala kan. What did I do? Iya, habis itu baru deh di blackmail. Banyak banget kan yang kasus kayak begitu. Aku juga nanya. Jawabannya I was hypnotized katanya.
Kayak datang ke aku gara-gara kena kasus gitu tuh ada beberapa klien itu kesian banget bro, Iya, karena bener-bener itu nama baiknya hancur, diancam, semua tabungannya udah dihabisin, udah habis tabungannya masih dikeluarin videonya, mampus kan. Iya, itu sih too much. Iya. Itu too much. Itu I think Dan itu celah yang sangat bisa banget dimanfaatin orang ketika mereka lagi vulnerable banget gitu. bro, what is the warning sign you can give to the audience about jebakan bahasa kasih? Ya diberesin lah, karena itu kayak luka yang menganga. Oke. Ibaratnya Itu kayak unfinished wound ya. Iya. Jadi kayak terus aja nggak kering-kering lukanya. betul, dan Band-Aid doesn't fix the bullet holes kan ya. Band-Aid doesn't fix The bullet holes. the bullet holes. Iya, Yes, the yes, bullet, yes. ya, bullet Iya, holes. jadi Ransoplas tidak bisa menyembuhkan lubang-lubang tembakan peluru ya. Iya. Jadi kalau ditembak jebret nancep di dalam sini, nggak cuma di Band-Aid doang gitu. Jadi banyak orang yang kayak cuma dikasih ya painkiller, Band-Aid kayak gitu. Tapi sebenarnya lukanya ini nggak, kalau nggak diberesin, nggak di-retract, nanti suatu saat bisa Iya. lu nggak tahu lu bakal kenanya di mana. Yang satu pasti mungkin attachment stylenya kita kan berantakan kalau kayak gitu kadang-kadang. Betul. Jadi Kita bahasa kasih itu sebenarnya nggak penting-penting amat atau penting, tapi di fix. Yang mana yang benar? Justru buat kita kan itu penting sekali. Oke. Jadi karena terlalu penting justru kita harus beresin. Oke. Supaya dia jadi kayak nggak butuh bahasa kasih seperti itu. Oke. Jadi maksudnya di saat kita nggak ada bahasa kasih tertentu yang bisa dijadikan loophole buat dikerjain sama orang, kita lebih punya control sih. Yeah. Kalau buat aku, I feel gue lebih punya control, jadi nggak bisa dimanfaatin orang. Iya. Karena kalau nggak begitu orang tahu celahnya di situ, People take advantage. bisa take advantage. Bukannya semua orang take advantage ya, cuman sangat bisa buat dipakai, buat dikerjain kayak begitu sih. Kita sering mendengarkan law of attraction, law of cause and effect, law of oneness, law of polarity. Tapi lu juga membahas tentang law of inversion. Ya, Itu gimana cara membalik nasib apes biar jadi hoki, ibaratnya gitu. apes buat jadi hoki. Jadi Tapi law of inversion itu apa dari sudut pandang lu? law of inversion itu simply ketika kita selalu pengen sesuatu tapi yang kita datengin kan yang keterbalikannya. Jadi banyak dari kita yang kayak oh ini gue kalau misalkan bisa begini ini akan bantu hidup gue jadi lebih baik apa segala macam. Tetapi selalu yang datangnya itu nggak tahu kenapa yang diundang Justru itu yang kita keterbalikan. Ya misalnya kayak gue pengennya laki-laki yang baik datang. Tapi ketemunya yang jahat misalnya. Dan ketemu terus yang jahat karena balik lagi dalam setiap intention di dalam sistem kita, kadang-kadang kalau kita tanyain misalnya contoh, kenapa kamu pengen laki-laki yang baik? Nah begitu dijawab, gue pengen laki-laki yang baik, yang datang yang baik buat gue. Kenapa? Karena gue nggak mau dapet laki-laki yang jahat. Nah jadi begitu dia mau invite laki-laki yang baik, vibration belakangnya adalah supaya nggak dapet laki-laki jahat. Nggak dapat laki-laki jahat. Jadi yang datang adalah laki-laki yang kelihatannya baik tapi ternyata jahat. Jadi karena ketika dia ngundangnya tuh belum clean energinya. Jadi makanya dia datenginnya yang inverted. Jadi sesuatu yang justru yang dia tidak mau tapi karena dipanggilnya energinya barengan. Jadi ketika diberesin, kenapa kamu pengen laki-laki yang baik? Karena ya memang ya laki-laki baik itu yang pantas buat aku. Jadi nggak ada satu hal pun keinginan karena gue takut sama laki-laki jahat yang datang. Jadi sama kayak orang bilang gue pengen kaya raya, kenapa? Karena gue gak mau hidup susah. Itu juga salah kan? betul. Jadi Karena lu memikirkan gue mau kaya karena gue mau sukses, karena gue udah gak mau hidup susah. Jadi embeddednya itu barengan tuh dua. Jadi begitu nyangkut dua barengan, dia akan invitingnya tuh sering kali yang barengan sama jadi satu. Nah once diberesin, dia benar-benar kayak ya udah jadi clean energinya. Once kamu mau inviting, datenginnya benar-benar yang kamu attract yang memang sesuai gitu. Jadi kenapa kamu pengen sukses? I just want to bikin dunia lebih baik gitu. Create a change gitu. Bikin a better future, sebuah hal yang baik di masa depan gitu. Tanpa ada keinginan yang kayak karena gue takut miskin, karena gue takut susah, gue udah pernah susah segala macam kayak gitu. Narasi-narasi ini yang kita perlu beresin dalam sistem kita. Memang ya kita perlu duduk bongkarin satu-satu tuh karena ada strukturnya sendiri kan. Makanya kalau di affective coding kan kita cek lagi. Masuk, periksa pakai indeks, nanti kan kelihatan angkanya di tema begituan. Nah, once ke tema pengen sukses segala macam, cek indeksnya ternyata ada rasa ini. Nah, itu diberesin semua tuh. Once dia mencapai zero affective, dia bisa clean. Jadi kayak benar-benar dari kesadaran kita buat attract ke sana.
Ya nggak ada yang nyangkut lah ya. True. Satu kata kunci buat hidup bahagia dan berlimpah. Buat teman-teman. Buangin semua problem afektif di dalam tubuh kita. Kalau kamu bisa, dan itu memang perjalanannya nggak gampang, tapi kalau yang major kamu bisa beres-beresin, tubuh kamu jadi nggak kayak mobil yang satu nginjek gas, satu lagi nginjek rem sama rem tangannya diangkat. Nah, jadi kadang banyak dari kita punya potensi macam-macam dalam hidup yang kita sebenarnya bisa eskalasikan untuk meraih apa yang kita mau. Cuman gara-gara nyangkut inilah yang bikin kita jadi kayak susah banget buat kayak benar-benar breakthrough. Jadi kalau misalkan kamu bongkarin semua limitationnya, kayak bukan sekedar mental block di level pikiran, tetapi juga beresin di sisi afektifnya. Jadi kayak balik lagi ada intensity-nya di dalam setiap kayak begitu mikirin sesuatu yang negatif misalnya. Di situ langsung muncul tuh kan kita bisa cek di skor afektifnya. Nah ketika kita bongkarin semua skor afektifnya mencapai 0, di situ baru benar-benar pure. Nah ketika kita punya intensi tertentu karena dia clean intentionnya, vibrationnya juga benar-benar akan mengarah ke sana, dan di situ akan hasilnya bisa bantu kita untuk meraih apa yang kita mau karena dia benar-benar kayak bersih gitu. Teman-teman, semoga podcast ini banyak mengedukasi. Satu kata dari saya, bukan satu kata, 3 kata dari saya. Kalau bisa dilepaskan tanpa diterima dan berdamai, kenapa harus diterima dulu, berdamai dulu, lepasin aja. Thank you, Coach Rio. Thank you bro.